Kisah sedih seorang gadis miskin yang terpaksa menikah dengan CEO kaya raya demi melunasi hutang orang tuanya. Kehidupannya yang menderita seketika bergelimang harta dan kekuasaan, namun si gadis harus meninggalkan keluarga dan tinggal bersama seorang pria yang tidak ia cintai dan selalu menyakitinya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Byun Jisuk, seorang karyawan di salah satu butik dalam mall SG Group. Hari-harinya yang serba kekurangan mendadak berubah drastis setelah kehadiran pria yang memintanya untuk berpura-pura menjadi putri konglomerat yang baru saja meninggal. Awalnya kehidupan Jisuk sangatlah miskin dan harus menghabiskan gajinya untuk melunasi hutang ayahnya, termasuk hutang biaya pengobatan rumah sakit hingga hutang biaya modal pada seorang rentenir. Selama di tempat bekerja, ia kerap mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari atasan karena dianggap tak kompeten. Namun, Jisuk tetap bersikap profesional dan tersenyum seolah dunia baik-baik saja. Jisuk sadar diri jika penghasilan orang tuanya sebagai penjual sup ayam tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demi membayar tagihan yang sudah jatuh tempo, Jisuk bahkan rela mendapatkan hinaan dari teman lamanya ketika acara reuni SMA. 3 temannya yang berasal dari kalangan atas bertaruh di hadapan semua orang dan menantangnya untuk meminum segelas besar berisi anggur dengan imbalan 300.000 won. Namun ternyata Jisuk justru dipermalukan dan hanya diberi uang kepingan 300 sen. Karena terlanjur malu dan terdesak oleh kebutuhan, Jisuk terpaksa mengiyakan ajakan mantan kekasihnya yang bernama Jung Tae untuk berkencan. Bukannya ingin menolong, Jung Tae ternyata ingin memanfaatkannya dan membawa Jisuk ke hotel untuk bermalam dengan imbalan yang besar. Meskipun membutuhkan uang, namun Jisuk masih menjaga harga dirinya. Ia tetap menolaknya dan berjanji akan mengembalikan uang itu secepatnya. 갚을 거야, 꼭. Sementara itu di lain tempat, seorang gadis bernama Seo Eun-ha rupanya memiliki wajah yang sama persis dengan Jisuk. Namun nasibnya sangat berbanding terbalik. Eun-ha adalah putri seorang politisi kenamaan. Ayahnya seorang anggota Dewan Parlemen yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Korea. Berbeda dengan Jisuk yang ramah dan ceria, Eun-ha memiliki perangai yang buruk dan sangat angkuh. Eun-ha bahkan tak segan menghina orang lain, yang salah satunya adalah Choi Min-woo, tunangannya sendiri. Tak lama lagi, Eun-ha dan Min-woo akan melangsungkan pernikahan, namun bukan atas dasar cinta, melainkan demi mempertahankan kekuasaan kedua keluarga. Akibat trauma masa lalu pasca kepergian ibunya, Min-woo mengalami gangguan psikologis OCD hingga ia kerap kali berhalusinasi. Eun-ha bahkan menjadikannya alasan sebagai jurus ampuh untuk selalu menjatuhkannya. Ia bahkan terang-terangan mencibirnya sebagai pria tak normal yang tak pernah tergoda akan wanita. Di dalam keluarganya, Min-woo adalah putra yang digadang-gadang akan mewarisi kekayaan SG Group. Demi menjadi yang terdepan, ia selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memantaskan diri di hadapan sang ayah. Namun karena kekurangannya itu, Min-woo mendapatkan pertentangan dari kakak tirinya yang bernama Mi-yun serta suaminya yang bernama Suk-hun. Keduanya selalu mencari cara agar mencegah Min-woo mendapatkan pengakuan dari presiden direktur. 시와 투자 협약을 협의 중인 걸로 알고 있는데. Di lain sisi, Eun-ha yang tak pernah menyetujui pernikahan ini tak sengaja bertemu dengan Jisuk yang wajahnya benar-benar mirip dengannya. Ia pun merasa khawatir jika hidupnya tak lama lagi setelah melihat kembaran yang tidak sedara. Tak jauh berbeda, Jisuk pun sangat terkejut setelah mengetahui jika ada seseorang yang berwajah persis seperti dirinya. Ia bahkan sempat menanyakan pada ibunya apakah dirinya memiliki saudara kembar yang terpisah. Namun sang ibu menyangkalnya. Dalam keadaan mabuk berat dan frustasi setelah adiknya mengaku bahwa berniat merampok demi membayar biaya rumah sakit, Jisuk pun hanya bisa menghabiskan malam dengan minum-minuman hingga ia tergeletak di tepi jalan. Di waktu yang bersamaan, Min-woo yang melihatnya mengira jika Jisuk adalah tunangannya dan langsung membawanya ke kamar hotel.
2%로 합의 맞습니다. 나중에 딴소리하기 없습니다. Dalam kondisi setengah sadar, Jisuk tak sengaja memasukkan uang pelunasan dari Jung Tae ke dalam handuk mandi milik Minwoo, sehingga keesokan paginya pun ia merasa kebingungan. Kecerobohan Jisuk benar-benar menimbulkan masalah, padahal keluarganya sudah sangat berharap uang tersebut demi membayar tagihan rumah sakit, sekaligus membayar bunga hutang rentenir. Sementara itu, Eun-ha yang tengah menghadiri undangan makan siang di rumah Minwoo mendapatkan sambutan buruk dari Mion, calon kakak iparnya. Sedari awal, ia sangat membenci Eun-ha lantaran suaminya selalu memuji gadis itu di hadapannya. Selama ini, rumah tangganya memang terasa dingin karena Suk-hun bahkan tak pernah mencintainya. Karena merasa tak nyaman bersama keluarga calon suaminya itu, Eun-ha mulai berulah dan melontarkan kalimat yang menyakitkan bagi Minwoo dan menyebut ibunya sebagai istri simpanan Presdir Choi. Eun-ha bahkan berkata jika nantinya akan tetap berkencan dengan kekasihnya, tak peduli meskipun ia telah menjadi istri dari Minwoo. Tak lama setelah pertikaian di antara keduanya, tiba-tiba Eun-ha ditemukan tenggelam di dalam kolam, sementara Minwoo hanya terkejut tanpa berani menolong. Terlebih, ia mengalami fobia air. Suk-hun yang panik langsung bergerak cepat menolongnya dan tak peduli sekalipun istrinya merasa sangat cemburu. Pasca tenggelam cukup lama tanpa ada yang menolong, Eun-ha mengalami kemunduran organ vital hingga harus menjalani masa kritis di rumah sakit. Suk-hun yang selalu berada di sisinya benar-benar dibuat cemas, terlebih setelah ia mendengar kabar jika kedua orang tua Eun-ha tak lama lagi akan mendarat di Korea. 방금 한 얘기 Suk-hun dan Eun-ha ternyata selama ini menjalin hubungan istimewa di belakang Mion, dan bahkan ia mengendalikan rencana pernikahan adik iparnya demi bisa tetap berdekatan dengan gadis yang ia cintai. Mengetahui kondisi Eun-ha yang sangat tidak memungkinkan untuk bertahan, Suk-hun berusaha mencari cara agar Minwoo tetap berada dalam genggamannya. Ia pun mengingat ucapan Eun-ha bahwa ada salah seorang pegawai di mall yang berwajah mirip dengan dirinya dan meminta Suk-hun mencari cara agar berpura-pura menikah dengan Minwoo, si calon pewaris perusahaan. Tak butuh waktu lama, Suk-hun berhasil menyelidiki semua latar belakang Jisuk dan bahkan ia berhasil menemukan uang yang tertinggal di dalam handuk Minwoo dan menjadikannya sebagai alat untuk memancing keberadaan gadis itu. Suk-hun mencari cara untuk menghalangi Minwoo agar ia tak tahu mengenai wajah gadis yang sangat mirip dengan Eun-ha. Di waktu yang bersamaan, Jisuk berusaha keras menghubungi nomor telepon Minwoo untuk mengambil kembali uangnya. Keduanya pun sepakat bertemu di sebuah mall lantaran Minwoo mengira jika Jisuk adalah paparazzi yang mencari keuntungan darinya karena ia kedapatan check-in di hotel bersama Eun-ha. Minwoo dan Jisuk memang belum sempat saling bertatap muka secara langsung karena Minwoo saat itu terburu-buru mengejar seorang wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Wanita itu rupanya menggunakan kalung liontin langka milik mendiang sang ibu. Saat melihat Minwoo keluar dari mall, Jisuk langsung membuntutinya dengan menumpang taksi. Dari arah belakang, ternyata Suk-hun turut mengejarnya hingga Minwoo mengalami kecelakaan. Gadis itu sempat menyelamatkan Minwoo dan membawanya ke rumah sakit. Ia juga menghadiahkan sebuah permen dan sepucuk surat sebelum pergi meninggalkan Minwoo. Begitu melihat wajah Jisuk di rumah sakit, Suk-hun langsung memberinya penawaran bahwa ia harus berpura-pura menjadi seorang putri konglomerat. Sebagai imbalannya, Suk-hun akan melunasi seluruh hutang Jisuk dan menjamin kelayakan hidup keluarganya. Alih-alih menanggapinya, Jisuk tak menghiraukan sama sekali dan berlalu meninggalkannya untuk menemui rentenir setelah rumahnya diobrak-abrik karena keluarganya tak mampu membayar angsuran. Jisuk tak ingin menambah lagi beban pikiran dengan berbohong karena hal itu akan sangat beresiko. Terlebih ia juga tahu jika Eun-ha adalah putri kedua Dewan Parlemen. 그래도 행복하니까. 빚은 어떻게 갚을 겁니까? Sementara itu, Minwoo yang telah siuman kembali menyelidiki penyebab tenggelamnya Eun-ha di acara makan siang. Pasca kejadian, ia tak ingat apapun karena benar-benar syok dan mulai mencari bukti kronologisnya di kamera CCTV.
Namun ternyata rekaman kamera pengawas sengaja disabotase demi menghilangkan barang bukti. Merasa tak tenang dan bersalah atas kondisi Eunha yang kritis, Minwoo mengalami gangguan kecemasan hingga ia harus menelan obat penenang secara sembarangan. Ia tak dapat tidur dengan nyenyak hingga harus menjalani hipnoterapi demi mengingat kembali kejadian tersebut. Dalam alam bawah sadarnya, Minwoo mengingat bahwa saat itu ia benar-benar emosi pada Eunha dan secara impulsif mendorongnya hingga gadis itu tersungkur. Minwoo bahkan menjerat lehernya dengan tali tas selempang milik tunangannya hingga Eunha mengalami sesak napas dan akhirnya terpeleset ke kolam renang. Di lain sisi, Jisuk yang baru saja membayar angsuran hutangnya pada rentenir tiba-tiba harus dijadikan sandera lantaran ia tak sengaja menjadi saksi kasus penganiayaan seorang nasabah yang terlibat pertengkaran dengan bos rentenir. Gadis itu pun diborgol dan dibawa oleh para rentenir ke tempat nan jauh karena mereka mengira jika nasabah tersebut telah meninggal. Demi menghilangkan bukti, mereka bahkan bersiap membuang tubuh pria itu ke laut. Namun ternyata pria itu masih hidup hingga membuat fokus ketiga preman terpecah dan berhenti di tengah jalan. Saat preman lengah, Jisuk memanfaatkan situasi itu untuk kabur dan mempercepat laju mobilnya. Namun salah seorang preman berhasil mengejarnya dan membuatnya kehilangan kendali hingga menerobos bahu jalan. Akibatnya, mobil yang dikemudikan Jisuk terguling ke sisi jurang. Pada saat mencekam seperti ini, di ambang kematian, Sukhun tiba-tiba menelpon Jisuk dan mengancamnya dengan sebuah penawaran. Ternyata, sedari awal ia telah membuntuti Jisuk saat rentenir membawanya. Ia mencari kesempatan bernegosiasi di saat terhimpit agar gadis itu bersedia menuruti kemauannya. 생각해봤습니까? 내 제안. Sebelum mobil terjatuh ke laut, Jisuk menyampaikan pesan pada keluarganya seolah-olah Jisuk akan mengakhiri hidup di detik ini juga. Demi menyelamatkan diri, ia pun memukul kepala rentenir yang mengejarnya hingga pria itu terlempar ke laut lebih dulu dibanding dirinya. Begitu tubuhnya tercebur ke dalam air bersama lembaran uang yang berterbangan, Jisuk merasa bahwa dirinya tak lagi memiliki harapan hidup. Namun dalam sisa-sisa ingatannya, ia melihat senyum bahagia keluarganya saat dirinya baru saja mendapatkan gaji pertama dari SJ Group. Sebagai anak sulung, Jisuk adalah tulang punggung yang benar-benar diandalkan keluarganya. Meskipun hidup begitu miskin, namun nyawanya sungguh berharga bagi orang-orang tercinta. Selama ini, gajinya habis untuk membayar hutang hingga merasa menyesal jika hidupnya harus berakhir tanpa pernah mengajak keluarganya berlibur ke Pulau Jeju. Di luar dugaan, saat nafasnya terasa semakin sesak di dalam air, ternyata Sukhun datang menyelamatkannya hingga ia tiba-tiba terbaring di sebuah ranjang VIP rumah sakit dan pria itu pun memanggilnya agar Jisuk terbangun. Jisuk yang keadaannya membaik pasca kecelakaan, kini bisa mendengar dengan jelas suara Sukhun yang memanggilnya. Pria itu ingin dirinya menuliskan sebuah wasiat dalam secari kertas, seolah-olah bahwa ia sengaja mengakhiri hidup agar terlepas dari jeratan hutang ayahnya. Ia tak dapat mengelak dari perintah Sukhun, lantaran pria itu mengancam akan membongkar perbuatan Jisuk, bahwa gadis itu sengaja melenyapkan salah satu rentenir yang mengejarnya. Jisuk diminta untuk berpura-pura sebagai Eunha yang menderita amnesia pasca terbentur di ujung kolam, agar Minwoo tidak menginterogasi dan menyudutkannya. 변지숙이 아니라 서운하여. Baru saja tersadar, Minwoo memaksa untuk masuk ruangan dan memastikan apakah tunangannya mengingat kejadian sebelum ia tenggelam. Dalam keadaan emosi yang meledak-ledak, Minwoo berteriak dan hampir menyakiti Eunha. Ia menilai bahwa gadis itu berpura-pura sakit demi membalas dendam padanya. Beruntungnya, Sukhun berhasil meredam emosinya dan memintanya untuk segera pulang. 왜 이래? 놔요. Sukhun mulai bergerak menyusun rencana jahatnya. Ia dan asistennya adalah orang yang mengetahui jika Nona Eunha telah tiada. Asistennya yang bernama Byul Tae bersiap mengambil jasad Eunha lalu menceburkannya ke dalam laut sebagai bentuk penyamaran untuk menipu polisi dan keluarga Jisuk bahwa gadis itu telah tiada akibat bunder.
Merasa bersalah karena telah menipu banyak orang, Jisuk berusaha untuk kabur dari apartemen mewah milik Eunha dan menuju ke kantor polisi untuk mengklarifikasi kebenarannya. Namun pada akhirnya, Jisuk kembali ke apartemen dalam keadaan putus asa. Jisuk mengurungkan niatannya lantaran Sukhun mengancam jika ia tak menurut, maka nasib keluarganya akan jauh lebih menyedihkan. Di kantor polisi, Sukhun baru saja memastikan dan mengirimkan serangkaian bukti bahwa Jisuk telah bundir dengan menabrakkan mobilnya hingga terperosok ke jurang. Tak butuh waktu lama, polisi pun segera menyisir ke lokasi dan menemukan jasad Eunha yang ditengarai sebagai Jisuk. Agar lebih meyakinkan penyamarannya, Sukhun memerintahkan pada Jisuk untuk mempelajari segala seluk-beluk kehidupan sehari-hari Eunha. 중요한 건 실제로 잘하는 게 아니라 잘하는 것처럼 보이는 거야. Sukhun adalah satu-satunya orang yang paling mengenal putri sang politisi melebihi siapapun, dan bahkan ia mengetahui kata sandi rumahnya serta segala rahasia tentang gadis itu selama tinggal di luar negeri. Keduanya sama-sama saling mencintai, namun demi ambisi, Sukhun memilih untuk menikah dengan Mion dan menjadikan istrinya sebagai alat untuk menguasai SC Group. Sebelum Minwoo kembali memastikan luka di leher tunangannya, Sukhun sengaja menjerat Jisuk dengan tas agar menimbulkan bekas luka. Tak ayal, luka di leher Jisuk sukses membuat Minwoo berlutut dan meminta maaf padanya, serta menyesali sikap buruknya tempo hari. Padahal sebenarnya, Sukhunlah yang merencanakan semua ini. Sukhun jugalah yang sudah mengendalikan neuropsikiater yang mengobati Minwoo agar menyabotase alam bawah sadarnya seolah-olah dialah pelakunya. Sukhun jugalah yang telah mengalihkan perhatian Minwoo agar ia berhalusinasi melihat mendiang ibunya ketika ada wanita yang menggunakan kalung kristal ruby. Setelah putrinya siuman dan keadaannya membaik, kedua orang tua Eunha bersiap menghadiri pertemuan dengan keluarga Presdir Choi untuk membahas rencana pernikahan. Di tengah-tengah acara perjamuan, Minwoo tiba-tiba berdiri dan meminta perjodohan ini dibatalkan. Namun Presdir Choi menolak permintaannya dan mengancam akan menghapus namanya dari daftar penerus SC Group. Sebagai ungkapan kekesalannya, ia justru memanggil tunangannya secara pribadi setelah acara perjamuan. Minwoo bersikap seperti playboy dingin yang dikelilingi para wanita penghibur demi membuat Eunha geram padanya. Dengan begitu kasar, ia mengintimidasi Jisuk dan mengancam akan menghabisinya jika gadis itu berani melangkah di altar saat upacara pemberkatan. Awalnya Minwoo bersedia mematuhi rencana pernikahan ini karena ia membutuhkan sosok Eunha demi menguatkan posisinya sebagai calon komisaris. Namun karena emosinya yang tidak stabil, ditambah lagi dengan tekanan dari berbagai pihak, membuatnya sangat membenci Eunha, seakan ingin menerkamnya. Terlebih saat mendengar ayahnya memuji gadis itu karena dianggap mampu menambal kekurangan Minwoo yang selama ini kurang kompeten. Kecerdasan Eunha yang sangat memahami dunia politik seperti ayahnya benar-benar membuat Presdir Choi kagum padanya. Menjelang pernikahannya, Sukhun menekankan pada Jisuk bahwa tujuannya menjadikan dirinya sebagai istri Minwoo adalah agar bisa menaklukkannya dan merebut seluruh sahamnya. Ia berkata bahwa kini identitasnya bukan lagi Jisuk karyawan mall, melainkan calon nyonya besar yang memiliki segalanya. Sukhun menjamin keamanan dan rahasia ini asalkan Jisuk mau menuruti keinginannya. Sementara itu, detik-detik menjelang pemberkatan dimulai, Jisuk mengalami kebimbangan lantaran merindukan keluarganya. Ia merasa telah berdosa karena telah melakukan penipuan besar pada keluarganya sendiri. Di jam pernikahannya akan berlangsung adalah saat di mana seluruh anggota keluarganya bergabung. Sembari masih menggunakan gaun putih, Jisuk mencoba kabur dari ruang tata rias dan hendak menemui keluarganya yang sedang menangisi pemakamannya. Namun begitu sampai di sana, ia memilih mengurungkan niatannya dan terpaksa mematuhi Sukhun setelah melihat para rentenir tersenyum penuh kemenangan sembari membawa uang duka cita dari keluarganya. Walau sempat tertunda beberapa saat, pada akhirnya Jisuk hadir di tengah-tengah altar dan pemberkatan pun berlangsung secara khidmat. Keduanya kini telah resmi menjadi sepasang suami istri. 난 당신을 죽일 거라고. Hari pertama menjadi istri dari seorang pria dengan gangguan mental OCD membuat Jisuk benar-benar kebingungan.
Terlebih, ia harus bersikap tak ubahnya seperti robot di bawah arahan Sukhun. Suaminya sama sekali tak dapat berpura-pura romantis lantaran tak pernah menyentuh kulit orang lain. Jika tak sengaja bersentuhan, ia langsung mengganti pakaian dan selimutnya. Jisuk benar-benar bingung karena sudah terlanjur berada sejauh ini dan bagaimana cara memulainya agar bisa merayu Minwoo. Selama berada di kamar yang sama dengan suaminya, Jisuk benar-benar tak nyaman karena Minwoo menerapkan aturan aneh, seperti jangan menyentuh benda miliknya dan keduanya tak boleh tidur seranjang. Saat Jisuk berusaha membantah sedikit saja, maka Minwoo langsung membentaknya dan bahkan tak segan melempar barang-barang yang ada di hadapannya. Minwoo menegaskan bahwa dalam pernikahan ini tak boleh melibatkan perasaan sedikit pun, karena semuanya hanyalah kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. 한방 쓰는데 문제 없습니다. 알겠습니까? Saat menikmati hidangan sarapan pagi, Jisuk berusaha untuk tetap bersikap baik-baik saja, meskipun hatinya tak tenang bagai di penjara. Pagi ini, ayah memerintahkan padanya untuk mulai bekerja di galeri seni bersama ibu mertua dan kakak Mion. Jisuk yang semula bekerja sebagai karyawan mall berusaha menghindar karena ia ketar-ketir jika teman sesama karyawan akan mengenalinya. Meski sebenarnya mereka terheran, namun para karyawan telah mengetahui jika menantu Presdir Choi berwajah yang mirip seperti Jisuk. Sambutan Jisuk yang ramah dan tulus pada nyonya investor menuai banyak pujian, tak terkecuali dari ayah. Namun Minwoo tetap saja mencibirnya karena menganggap setiap perbuatan istrinya adalah topeng politik demi penceritaan belaka. 어른들한테 잘하는 그런 성격이냐고요? Di lain sisi, saat keluarganya masih dalam keadaan berkabung sepeninggal kakaknya, Ji-hyuk mulai memberanikan diri untuk bekerja sebagai debt collector demi membantu perekonomian keluarga. Pemuda yang semula ceria itu kini tak ubahnya seperti berandalan yang bergaul dengan para rentenir. 이 돈을 받아낼 줄은 몰랐네. 약속대로 15%는 내 겁니다. Di istana mewah keluarga Choi, begitu mendapatkan banyak hadiah dari nyonya investor, Jisuk selalu teringat ibunya dan ingin memberinya hadiah ulang tahun. Pada tengah malam, ia pun pergi diam-diam demi bisa menemui sang ibu. Namun sialnya, Jisuk dibuntuti Sukhun yang melarangnya agar tidak gegabah dan jangan pernah menampakkan diri seenaknya. Jisuk pada akhirnya kembali ke rumah suaminya dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, Minwoo menjelaskan jadwal hari ini, yang mana akan diadakan acara makan siang menyambut kehadiran wali kota. Mengingat pertemuan ini begitu penting, ia menekankan pada istrinya agar jangan sampai terlambat datang. Namun ternyata, Jisuk tiba-tiba memutuskan untuk pergi sebelum acara dimulai. Ia begitu marah dan langsung menampar Sukhun karena dianggap telah mengingkari janji. 잠시 저 Hal ini ternyata sedari awal Sukhun telah berjanji akan menjamin keselamatan ibunya. Namun kini ibunya justru menghilang dari rumah selama berhari-hari. Tanpa pikir panjang, Jisuk langsung mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan demi mencari keberadaan ibunya. Hal itu pun membuat Sukhun murka karena gadis itu bertindak di luar perintah. Sementara itu, Minwoo yang mencoba mencari tahu turut membuntuti dan mencegahnya agar bisa tetap menghadiri acara. Tak peduli meskipun mendapat ancaman, Jisuk justru semakin kencang mengemudikan mobilnya hingga menabrak mobil Sukhun, yang berakibat ia mengalami luka yang cukup serius. Tak mau kalah, Sukhun beralih memerintahkan Byul-tae untuk menabrak Jisuk karena telah melanggar aturan. Beruntungnya, Minwoo menyelamatkannya hingga keduanya terguling di bawah naungan pohon sakura yang berguguran. Sejenak Jisuk tiba-tiba teringat jika ibunya pasti mengunjungi pohon sakura miliknya yang ada di atas bukit demi mengenang kepergiannya. Ia pun langsung meminta bantuan Minwoo agar mengantarkannya ke bukit untuk menemukan ibunya yang ternyata masih terbaring lemah di bawah pohon sakura. Sejujurnya, Minwoo yang begitu dingin merasa terharu ketika menyaksikan Eunha yang selama ini dikenalnya sebagai gadis angkuh tiba-tiba bersikap begitu tulus menolong seorang wanita tua hingga mengorbankan jadwal pertemuan dengan wali kota. Saat berada dalam pelukannya, ibunya sempat tersadar dan melihat dengan jelas wajah Jisuk yang menangisi dirinya. Di ambang kesadaran, ibunya merasakan kehadiran putrinya yang begitu terasa dan begitu nyata. Ia pun berjanji akan membuatkan sarapan yang lezat bagi Jisuk jika gadis itu kembali ke rumah. 엄마 괜찮아?
Jisuk yang hendak membawa ibunya ke rumah sakit hampir saja ketahuan adiknya saat berada di mobil ambulans. Karena terburu-buru pulang untuk menghadiri acara makan siang, Jisuk langsung menuliskan namanya pada wali pasien yang membayar seluruh biaya tagihan. Begitu keluar dari rumah sakit, keduanya bertemu dengan Miyeon dan Sukhun. Untuk mengelabui Minwoo, Sukhun berkilah bahwa wanita yang dicari Eunha adalah ibu asuhnya. Ia beralasan jika Jisuk menamparnya tadi pagi karena ia membohonginya tentang keberadaan ibu asuhnya itu. 처남댁 같은 어머니 같은 분이잖아요. Saat di dalam ruang rawat inap, Sukhun sempat bersitegang dengan istrinya yang terus mencecar tentang hubungannya dengan Eunha. Selama ini, Miyeon mencurigai adanya perselingkuhan antara suami dengan adik iparnya itu. Ia juga telah menyelidiki serangkaian bukti kedekatan keduanya. Namun begitu suaminya mengajukan gugatan perceraian, Miyeon menolaknya karena ia sangat mencintai Sukhun dan memilih tetap bertahan sekalipun ribuan kali dibohongi. 내 회사 넘보지 마라. Sesuai permintaan ayah, Sukhun harus menyelesaikan proyek berdirinya mal cabang dan merelokasi pedagang pasar tradisional. Ia sangat tahu jika proyek ini tidaklah mudah karena harus terjun langsung dan membujuk mereka agar bersedia direlokasi. Sebagai orang yang terlahir dari kalangan bawah, Jisuk sangat menentang rencana tersebut. Namun ia tak berhak untuk buka suara karena suaminya hanyalah butuh dukungan, bukan pertentangan. Untuk mengunjungi area pasar, Jisuk mengajak Minwoo untuk menggunakan pakaian sederhana agar bisa membaur dengan para pedagang. Dengan wajah yang bahagia, Jisuk berbelanja aneka sayuran dan ikan hingga senyumannya benar-benar membuat Minwoo terheran. Ia sungguh tak menyangka jika putri politisi yang angkuh itu bisa tersenyum begitu tulus di sebuah tempat yang sangat sederhana. Ia pun merasa jika sang istri bukanlah seperti Eunha yang dikenalnya selama ini. Mereka pun memesan sup pedas yang sangat lezat. Di luar dugaan, di dalam kedai ternyata ada seorang koordinator demonstran yang mengenali dirinya. Mereka pun terpaksa berlarian demi menghindari kejaran para demonstran yang melemparnya dengan buah-buahan busuk dan aneka sayuran. Di tempat yang sama, ternyata Sukhun diam-diam membuntuti keduanya dan telah memanggil rombongan juru keamanan untuk mentertibkan para pedagang yang dinilai anarkis. Para eksekutor tersebut baru saja mengobrak-abrik kedai yang sebelumnya disinggahi Jisuk dan Minwoo. Jelas di wajahnya, Jisuk turut menangisi kericuan ini. Hati nuraninya tak tega dan ingin sekali menolak rencana pembangunan. Ia pun berpikir jika para pedagang harus digusur, maka akan ada ratusan kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Sementara para konglomerat seperti suaminya tak pernah merasakan hal semacam itu. Salah seorang eksekutor nyaris saja melukai Jisuk dengan sebilah kayu. Beruntungnya Minwoo segera melindunginya dan tak peduli lagi meskipun bahunya harus terluka. Di hadapan para eksekutor, Minwoo menegaskan bahwa dirinya adalah penanggung jawab pembangunan ini dan tak pernah memberi perintah untuk bertindak anarkis. Ia berjanji akan mengurus semuanya dan membayar ganti rugi semua kerusakan. Namun wajah Minwoo dan istrinya rupanya telah terpampang di media sosial dengan judul bahwa mereka baru saja memerintahkan juru keamanan untuk merusak pasar. Hal itu pun sontak membuat ayah meradang dan ingin putranya segera membereskan masalah ini sebelum pelantikan. Di malam harinya, Jisuk tak tega ketika melihat darah di bahu suaminya lantaran pukulan kayu di pasar. Ia berniat mengobatinya, namun Minwoo menolak dan langsung mengganti kemejanya setelah disentuh sang istri. Sikap Minwoo kerap berubah-ubah. Sejenak ia perhatian dan sekejap kemudian ia berubah menjadi pemarah tanpa alasan yang jelas. Melihat istrinya kelelahan tidur di sofa, Minwoo tergerak hati untuk menggendongnya dan tidur di ranjang miliknya. Menjelang acara ultah perusahaan sekaligus pelantikan, salah seorang sekretaris menyarankan agar Minwoo memberikan uang pelicin pada wali kota agar menyetujui sebuah proyeknya. Ternyata itu adalah rencana Sukhun untuk menjatuhkan adik iparnya di muka umum. Ia telah menghubungi kejaksaan sekaligus dewan pers di acara pesta tersebut agar melihat sendiri bagaimana Minwoo memberi uang suap senilai miliaran won yang diletakkan dalam kardus apel.
Di acara pesta, Minwoo berpidato begitu memukau dan membatalkan rencananya untuk menggusur area pasar menjadi department store. 재래시장에서 국밥을 먹으며 이런 생각을 했습니다. Keputusan itu pun benar-benar membuat para hadirin terpukau, tak terkecuali ayah dan Jisuk. Operasi tangkap tangan yang direncanakan Sukhun rupanya harus berujung memalukan lantaran Minwoo sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap. Ia hanya menghadiahkan sekardus apel kepada wali kota sebagai oleh-oleh sekaligus bukti bahwa apel segar tersebut adalah komoditas pertanian setempat yang dapat dikembangkan untuk memajukan perekonomian. Di tengah-tengah acara, Minwoo menawarkan diri untuk berdansa dengan istrinya agar terlihat mesra di hadapan semua orang. Meskipun mulanya canggung, namun pada akhirnya Jisuk menuruti permintaannya dan keduanya pun berdansa begitu mesra. Berpindah pada Ji-hyuk yang merasa janggal dengan penolong yang membiayai ibunya di rumah sakit. Ia pun mencoba mencari tahu keberadaan Eunha dan yakin betul bahwa Eunha adalah kakaknya yang masih hidup. Saat para wartawan masuk ke sekitar area pesta, Ji-hyuk berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan dansa dan melihat wajah kakaknya bersama Minwoo. Ia sontak berteriak dan memanggil nama Jisuk di hadapan semua orang. 누나! Para petugas segera mengamankan Ji-hyuk yang dianggap sebagai penguntit dan menyeretnya dari area pesta. Hal itu pun sontak membuat Minwoo cemburu dan bertanya-tanya siapakah pemuda yang berani menerobos ke dalam pesta demi menemui istrinya. Sewaktu sarapan bersama, Miyun terus menyinggung soal kehadiran Ji-hyuk hingga membuat suasana mendadak canggung. Ia tak segan menyebut adik iparnya dengan kata playgirl yang memiliki pria idaman lain. Namun ayah dan Sukhun terus membelanya. Sukhun bahkan berjanji akan segera membereskan urusan penguntit. 예전에 유학 갔을 때도 그런 일 있지 않았습니까? Di luar dugaan, Miyun menunjukkan kebenciannya pada Jisuk mengingat hubungan asmara antara Eunha dengan sang suami. Diam-diam, ia juga menyelidiki keluarga Jisuk dan membahasnya dengan sang ibu. Ia menduga bahwa Eunha adalah anak haram dari politisi dengan wanita miskin. Ia pun yakin jika wanita yang disebut Eunha sebagai ibu asuhnya adalah ibu kandungnya. Namun, ia belum menemukan bukti yang cukup kuat. Tak sampai di sana, Miyun berlanjut menemui Ji-hyuk dan menanyakan hubungan antara dirinya dengan Eunha. Di hadapan Miyun, Ji-hyuk mengaku sebagai mantan kekasihnya yang pernah menjalin asmara dengannya sewaktu di luar negeri. 아줌마가 말한 거 전부. Sementara itu, di hari pertamanya menjabat sebagai direktur eksekutif, Minwoo mendengar banyak kalimat miring tentang dirinya. Padahal, para karyawan tersebut belum mengenalnya secara mendalam. Begitu melihat ruangan direktur yang dianggapnya kurang bersih dan rapi, ia pun mengamuk dan membereskan mejanya sendiri. Selama memulai rapat di hari pertama, Minwoo tak bisa fokus bekerja lantaran ia terus mengingat wajah Ji-hyuk yang membuat istrinya ternganga. Baru pertama kalinya, ia merasakan kenyamanan saat bersentuhan dengan seorang wanita ketika berdansa semalam. Ia menduga jika Ji-hyuk adalah mantan kekasih Eunha yang patah hati setelah ditinggal menikah. Sepulang bekerja, ia langsung mengunjungi istrinya yang masih bekerja di galeri seni. Betapa terkejutnya Minwoo saat melihat istrinya tengah menggosok toilet. Ia pun langsung menyeretnya kasar dan melarangnya untuk melakukan pekerjaan seperti itu, karena sama saja merendahkan martabatnya sebagai istri direktur. Saat makan siang, Minwoo menanyakan tentang hubungan istrinya dengan Ji-hyuk. Sejujurnya, ia pun geram, namun berpura-pura mengizinkan keduanya tetap berhubungan seperti awal kesepakatan. Mendengar hal itu, Jisuk merasa mendapatkan lampu hijau dan ingin segera menemui adiknya untuk menjelaskan tentang sandiwara kematiannya. Namun Sukhun yang mengetahui rencana pertemuan itu benar-benar emosional dan mengancam akan menghabisi adiknya jika Jisuk menceritakan hal yang sebenarnya. Orang yang menguasai hidup Jisuk adalah Sukhun. Ia bahkan memasang kamera pengintai di kamarnya agar bisa melihat setiap aktivitas adik iparnya itu. Jisuk yang tak berdaya kini terpaksa bersandiwara di hadapan adiknya bahwa ia adalah putri konglomerat yang tidak mengenal Ji-hyuk. Ia juga memberikan bukti bahwa ada pegawai butik yang sangat mirip dengannya.
Dalam derai air mata, ia memberikan sebuah cek senilai 5 juta won pada Ji-hyuk. Namun sang adik merobeknya karena ia tak mau menerima uang dari wanita yang tidak dikenalnya. Sejujurnya, ia tak sanggup menahan air mata, namun ia tak bisa berbuat apapun demi keselamatan keluarganya. Belum usai meredam emosinya, Ji-suk harus menghadiri undangan wawancara dari sebuah tabloid. Wajahnya yang sendu tak dapat disembunyikan meskipun berpura-pura tersenyum di mata kamera. Karena tak tahan lagi, Ji-suk memutuskan keluar dari ruangan padahal wawancara belum juga selesai. Ia terus meminta maaf pada suaminya karena telah mengacaukan semuanya. Ji-suk mengaku sangat tertekan sehingga harus berpura-pura bahagia dan ingin segera mengakhiri pernikahan ini. Namun, Min-woo tak menghiraukan permintaannya dan berjanji akan menarik artikel barusan jika istrinya merasa tak nyaman. 기사 못 나가게 하라고. Ia pun berlanjut mengajak Ji-suk menghadiri peringatan hari kematian ibunya di sebuah daerah yang jauh dari Seoul. Sepanjang perjalanan, Ji-suk pun menangis dan mengaku bahwa hubungannya dengan Ji-hyuk telah berakhir dan ia berjanji tak akan pernah menemuinya lagi. Di depan abu kremasi ibunya, Min-woo memperkenalkan Ji-suk sebagai sang istri dan menceritakan semua kisah pilu masa kecilnya bahwa ia mulai diakui sebagai putra Presdir Choi setelah ibunya tiada. Pikiran yang kalut membuat Ji-suk tidak tertarik mendengarnya dan memilih untuk keluar ruangan. Ia pun membuat Min-woo tersinggung karena selalu mengatakan tak ingin terlibat urusan pribadi dengan pasangannya. Padahal saat itu, suaminya hanya butuh teman bercerita. Ji-suk melangkah menjauh menuju tepian sungai. Ia berandai-andai jika pernikahannya bukanlah kepalsuan, pasti ibunya akan bangga melihat penampilannya. Saat memainkan cincin berliannya, Ji-suk tak sengaja menjatuhkannya ke dalam sungai dan langsung menceburkan diri untuk mencarinya. Setelah memainkan biola untuk mendiang ibunya, Min-woo pun datang menghampirinya dan terus berteriak melarangnya ke sungai karena ia fobia air dalam. Ia pun berjanji akan membelikan yang baru jika cincin itu hilang. 제발 좀 나오라고요. Saat hari mulai gelap, perjalanan pulang keduanya harus terganggu lantaran mobil Min-woo mengalami kerusakan karena baru saja diotak-atik oleh Miun. Wanita itu sengaja berbuat demikian agar adiknya bisa berduaan di tempat yang sepi bersama istrinya. Jika adik dan iparnya saling mencintai, maka tak akan ada lagi kesempatan bagi suaminya untuk mendekati iparnya. Selama di dalam mobil, Ji-suk merasa begitu kedinginan karena pakainya basah kuyup, ditambah hawa dingin di area perbukitan. Min-woo menawarkan diri untuk berbagi kehangatan, namun Ji-suk tak menjawabnya dan ia tiba-tiba pingsan akibat demam dan hipotermia. Keduanya tak bisa pulang malam ini karena tak ada satupun orang melintas, ditambah lagi tak ada yang bisa dihubungi karena terkendala buruknya sinyal. Saat istrinya mengaku jika ia baru saja menyabotase mobil adiknya, Suk-hun langsung bergegas menuju ke lokasi. Ia benar-benar terkejut saat melihat adik iparnya bersama sang istri tengah terlelap dan berpelukan erat di dalam mobil dengan pakaian yang sudah terlepas. Keesokan paginya, Ji-suk terbangun dari tidurnya dan sudah berada di ranjang Min-woo. Ada yang berbeda dengan suaminya pagi ini. Min-woo tampak begitu ramah dan melayaninya dengan sepenuh hati. 일단 빨리 기운 차리고 회복하세요. Ia bahkan menyiapkan bubur spesial dan berinisiatif menyuapinya. Namun Ji-suk yang merasa tak nyaman akan perhatian itu berusaha menolak dan melarang agar suaminya tidak terlalu perhatian karena Min-woo sendirilah yang sejak awal menginginkan hal itu. Ji-suk meminta untuk membeli ranjang yang baru agar tidak tidur seranjang lagi. 침대를 하나 더 살까요? 같이 자면 서로 불편하잖아요. Merasa tersinggung, Min-woo meralat ucapannya dan mengklarifikasi bahwa semalam di dalam mobil tak terjadi apapun di antara keduanya. Ia hanya berbagi kehangatan tubuh dan karena itulah satu-satunya cara darurat untuk menyelamatkan hipotermia. Di malam harinya, dengan beralasan khawatir jika Ji-suk akan sakit, Min-woo meminta agar istrinya tidur dengannya di ranjang yang sama. Saat istrinya terlelap, Min-woo memindahkan tubuhnya yang terlalu menepi agar posisinya lebih nyaman sehingga ia terlelap tepat di belakang istrinya.
Di waktu yang bersamaan, Suk-hun yang mengawasi kemesraan keduanya dari kamera pengintai dibuat emosi hingga langsung membanting laptopnya. Entah apa yang ada di pikirannya, ia sendiri yang menginginkan keduanya jatuh cinta, namun kini ia tak suka melihat kemesraan yang senatural itu. Ia rupanya ingin menguasai Jisuk sepenuhnya dan tak ingin gadis itu bergantung pada suaminya. Tak kalah kesal, Myun yang selalu ditolak oleh suaminya untuk menikmati malam bersama, kini melihat aneka foto kemesraan Suk-hun dengan Eun-ha saat sang suami menghadiahi gadis itu sebuah kalung berlian indah. Untuk pertama kalinya, Min-woo merasakan salah tingkah dalam memahami perasaan wanita. Selama di kantor, ia meminta pendapat kepada para karyawan tentang bagaimana cara menaklukkan hati istrinya. Ia berniat memberikan istrinya salah satu gerai barang mewah agar dikelola Jisuk. Namun, istrinya menolak. Padahal sebenarnya, ia ingin Jisuk memiliki pekerjaan yang prestisius karena tak mau melihat istrinya diperlakukan sewenang-wenang oleh kakaknya di galeri seni. Sepulang dari kantor, keduanya menyempatkan diri untuk melihat-lihat aneka ranjang bermerek demi menuruti keinginan Jisuk tidur di ranjang terpisah. 에서 만든 최고급 침대입니다. 좋네요. Dengan berbagai alasan, Min-woo merasa tak ada yang cocok dengan satupun produk yang ditawarkan, karena ia memang ingin tetap tidur berdekatan dengan Jisuk. Setelah batal membeli ranjang, Min-woo meminta istrinya menemaninya makan siang bersama di restoran Jepang sebelum rapat dengan seorang klien. Ternyata klien yang ingin bertemu dengannya adalah Jung Tae, mantan kekasih Jisuk. Sebelum rapat dimulai, ia tak sengaja bertemu Jisuk dan menyapanya dengan kalimat menggoda hingga membuat Jisuk tak nyaman dan segera pergi. Min-woo yang geram akan hal itu melampiaskan kekesalannya dengan langsung menolak proyek pembangunan pusat hiburan yang ditawarkan oleh Jung Tae. Pria itu pun berniat menyuapnya dengan sejumlah uang dan mengiming-imingi dengan para wanita penghibur. Namun Min-woo sama sekali tidak terpengaruh. Tak kalah emosinya, Jung Tae berusaha menyelidiki hubungan antara Jisuk dengan Min-woo dan mulai merapat kepada Suk-hun. Meskipun tidak terlalu akrab, namun mereka saling mengenal satu sama lain. Ia bahkan meminta nasihat hukum karena dulunya Suk-hun adalah seorang jaksa. 내가 부탁하는 게 아니라 부탁받는 것 같잖아. Di tengah obrolan, Jung Tae menceritakan masalah bisnisnya bahwa ia ingin menggayat Min-woo berada di pihaknya dengan menjadikan Jisuk sebagai alatnya. Sebab mereka dulunya adalah sepasang kekasih. Mendengar nama Jisuk disebut, Suk-hun mendadak emosi dan bersiap untuk mencelakai Jung Tae detik itu juga. Namun ia mengurungkan niatannya dan masih mampu menguasai diri. Ia khawatir jika Jung Tae akan menghancurkan semua rencana yang telah ia bangun rapi. Setelah Suk-hun memberinya uang senilai jutaan won, Jisuk langsung meluncur untuk memberikan uang itu kepada ibunya. Namun ia merasakan kesulitan karena akun ibu dan adiknya telah di-blacklist oleh bank. Saat berada di bank, Jung Tae yang melihatnya pun berusaha mengejar, namun pria itu kehilangan jejak. Jisuk beralih mencari biro jasa yang mampu membayarkan hutangnya. Namun lagi-lagi ia tak berhasil karena rentenir hampir saja memergokinya. Masih belum menyerah, Jisuk ingin sekali memberikan uangnya secara langsung pada keluarganya. Namun ia tak sampai hati untuk bertatap muka karena teringat akan ancaman Suk-hun. Saat ibu mengenali wajahnya sekilas dan berusaha memanggil, Jisuk hanya bisa berlari sejauh mungkin hingga sang ibu terpeleset saat akan mengejarnya. Ia benar-benar terlihat seperti pecundang yang hanya bisa bersembunyi. Satu-satunya cara membantu perekonomian keluarganya hanyalah meminta bantuan para staf agar rutin memesan menu sup di kedai ibu untuk anak-anak di panti asuhan. Jisuk benar-benar kalut dan tak tahu harus berbuat apa. Saat suaminya baru pulang bekerja, Jisuk meminta Min-woo menemaninya minum anggur. Di sela-sela percakapan, Min-woo menanyakan tentang hubungannya dengan Jung Tae. Ia tak habis pikir mengapa istrinya dikelilingi oleh banyak pria, sementara dirinya baru saja menjatuhkan hatinya untuk pertama kali. 모르는 척하려고 했는데 이렇게 티를 내니까. Min-woo merasa cemburu dan marah saat melihat istrinya didekati pria lain dan selalu merasa khawatir jika Jisuk sakit seperti kemarin. Berusaha mengelak,
Jisuk beralasan bahwa Minwoo tak berhak mencampuri urusan pribadinya. Ia hanya ingin Minwoo menemaninya minum dan tak keberatan mendengarnya menangis dalam keadaan mabuk. Dengan penuh ketulusan, Minwoo langsung memeluknya dan menawarkan bahunya sebagai tempat untuk Jisuk meluapkan keluh kesah. Ia mengungkapkan bahwa ia telah jatuh hati padanya dan langsung mengecup bibir Jisuk. Tanpa disangka, Jisuk segera mendorong tubuh Minwoo hingga ia tersinggung karena merasa ditolak. Saat Jisuk hampir saja mengungkapkan identitas aslinya, Sukhun tiba-tiba datang untuk mencegahnya. Sukhun tiba-tiba datang menyela dan mengabarkan bahwa ibu asuh Eunha sedang berada di rumah sakit dalam keadaan kritis dan ia pun harus segera mengajaknya pergi ke sana. 그게 무슨 말이에요? 일단 나하고 병원부터 가죠. Merasa diabaikan, Minwoo bersikeras untuk ikut karena ia berhak mengawal istrinya kemanapun ia pergi. Namun, Sukhun mencegahnya karena adik iparnya itu mabuk berat dan tidak seharusnya mengemudi. Mobil yang dikendari Sukhun melaju dengan kecepatan tinggi yang ternyata tidak mengarah ke rumah sakit melainkan ke tepian sungai Han. Ia memperingatkan pada Jisuk bahwa jangan sampai membocorkan kebohongan pada suaminya karena itu sama artinya dengan bundir. 혼자서 해결할 수 있을 거라고 생각해? Ia juga melarang Jisuk memiliki perasaan cinta yang tulus pada Minwoo karena hanya akan menghambat rencananya untuk memanfaatkan uang sang suami. Sementara itu, Miyun menasehati adiknya tentang hubungan istimewa antara suaminya dengan Eunha. Ia menegaskan bahwa selama ini Sukhun selalu lebih tahu dan ikut campur dalam urusan pribadi Eunha dibanding dengan Minwoo. 그냥 아주버님과 처남댁 사이라고 하기엔 이상하다고. Sebuah pena emas ia berikan pada Minwoo dan meminta adiknya untuk menguaknya sendiri. Meski sempat meragu, namun Minwoo pada akhirnya mencari tahu tentang teka-teki pena emas tersebut yang ada kaitannya dengan Eunha. Keesokan paginya, semenjak cintanya ditolak, Minwoo berubah menjadi bersikap dingin pada Jisuk. 그건 내가 미안해야지. 원치 않는 스킨십 하면. Saat di meja makan, ia terlihat datar menanggapi perintah ayah yang meminta istrinya untuk bekerja di kantor SG Group sebagai karyawan pemula. Presdir Choi tak ingin menerima Jisuk di kantor dengan jabatan tinggi karena akan memantik anggapan negatif terhadapnya. Tak mau kalah, ibu mertua pun ingin agar Miyun mendapatkan pekerjaan yang sama di kantor SG Group. Sang ayah mewanti-wanti pada putri dan menantunya agar jangan sampai identitasnya sebagai keluarga SG Group terbongkar. Begitu berada di kantor, Miyun yang angkuh mulai berbuat ulah hingga harus ditegur oleh karyawan senior. 회사에 놀러 왔어요? Sementara itu, Minwoo yang penasaran akan pemilik pena emas tersebut berusaha mencari tahu ke sebuah toko barang antik. Ia pun mendapatkan informasi bahwa pemilik pena langka edisi terbatas itu adalah Eunha, putri ketua Dewan Parlemen. Tak sampai di sana, Minwoo pun berlanjut menyelidiki ibu asuh Eunha dan mendatanginya di kedai untuk sekedar mencicipi topoki. Ia merasa janggal dengan keterangan Sukhun semalam karena ibu asuh yang dimaksud terlihat baik-baik saja dan masih bisa memasak. Sebelum menikmati hidangan, nafsu makannya mendadak sirna begitu saja saat melihat ada Ji-hyuk di kedai. Ia memperingatkan padanya agar jangan pernah mengganggu istrinya lagi. 더 이상 내 아내하고 엮이지 마. Selama ini, istrinya ternyata menyimpan banyak rahasia di belakangnya. Minwoo pun berasumsi bahwa Jisuk membantu ibu asuhnya karena masih mencintai Ji-hyuk, mantan kekasihnya. Setelahnya, asistennya yang bernama Chansu pun mengaku bahwa Jisuk ternyata telah memintanya untuk memesan ratusan porsi catering di kedai setiap hari untuk anak-anak di panti. Minwoo beralih mendatangi kantor Sukhun dan meminta penjelasan mengapa kakak iparnya itu berbohong soal ibu asuh Eunha. Sejujurnya, ia merasa segan, namun ia tak tahan melihat istrinya yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama ipar dibanding suaminya sendiri. Demi menambal kebohongan, Sukhun mencoba menenangkannya dan berjanji akan membantu Minwoo berdamai dengan Jisuk. Padahal sebenarnya, Minwoo telah mengetahui teka-teki pena emas tersebut yang mana itu adalah hadiah dari Eunha saat wisuda mahasiswa hukum. Ia juga tahu jika Eunha menghadiahkan lukisan karyanya untuk Sukhun yang dipajang di kantornya.
Di lain sisi, kehadiran Jung Tae di kantor membuat Jisoo ketar-ketir dan berupaya untuk terus menghindar. Namun Jung Tae yang mencari Minwoo tetap saja menemukannya di dalam sebuah lift. Mantan kekasihnya itu baru saja menemukan informasi bahwa Jisoo telah meninggal sebulan yang lalu dan wanita yang ditemuinya di kantor adalah Eunha, menantu SG Group. Kendati demikian, ia tetap merasa janggal mengapa Eunha begitu menghindarinya dan langsung menghubungi Sukun tengah malam untuk membahas mengenai hal itu. Padahal Sukun baru saja akan memulai program membuat bayi dengan istrinya dan harus terganggu oleh Jung Tae yang menelponnya di tengah malam. Selain meminta Sukun membantunya untuk menuntaskan proyeknya dengan Minwoo, Jung Tae juga memintanya untuk menyelidiki identitas Eunha yang sekarang karena ia yakin jika gadis itu adalah Jisoo. 딱 바꿔치기 한 거지. Mendengar hal itu pun, Sukun merasa menemukan batu sandungan baru dalam rencananya dan bersiap untuk melenyapkan Jung Tae. Setelah berhasil melumpuhkannya dengan suntikan yang mematikan, ia lantas meninggalkannya begitu saja di apartemen dan mencari kambing hitam yang tepat untuk dijebloskan ke dalam penjara sebagai pelakunya. Tumbal incaran Sukun kali ini tak lain adalah Ji-hyuk. Pemuda yang kini bergabung dengan komplotan rentenir tersebut ditugaskan oleh bosnya untuk menjadi eksekutor Jung Tae. 간단하잖아. 비도 한 방에 까는 거야. Meski awalnya sempat menolak, namun Ji-hyuk bersedia demi memenuhi pekerjaan ini dengan imbalan hutang ayahnya akan lunas. Setelah mendengar jika ibunya mengalami komplikasi yang menyerang fungsi hati, Ji-hyuk pun semakin nekat dan tak peduli dengan konsekuensinya. Sebelum melakukan aksinya, Ji-hyuk menghubungi kakaknya dan berharap agar Jisoo menghentikannya. Namun karena baterai ponselnya habis, Ji-hyuk tak dapat menerima panggilan dari kakaknya dan tetap menuju ke apartemen. Gadis itu pun begitu gusar dan ingin segera menemui sang adik. Sepulang bekerja, Minwoo yang ingin berdamai dengan istrinya memaksa untuk mengantar Jisoo ke tempat tujuannya. Selama di perjalanan, Jisoo yang masih tak mau mengaku kemana ia akan pergi membuat Minwoo kesal dan tak berkonsentrasi menyetir hingga mobilnya mengalami insiden. Di saat suaminya lengah menghadapi pengemudi lain, Jisoo langsung mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan demi menjemput adiknya. Namun ia tiba-tiba dihentikan oleh para petugas polisi karena melanggar aturan lalu lintas hingga harus ditahan. Lantaran menolak untuk memberikan sidik jari, Jisoo harus dikepung oleh para petugas yang memaksanya untuk mengkonfirmasi identitas. Beruntungnya, Minwoo tiba di waktu yang tepat. Ia langsung membentak para petugas yang terlihat menarik lengan istrinya secara kasar. 손가락 펴요. 빨리 손가락 펴시라고요. 지금 Usai melepaskan istrinya dari kepungan polisi, Minwoo lantas memberikan mobilnya pada Jisoo dan mengizinkannya untuk tetap melakukan apapun tujuannya dan ia tak ingin ikut campur. Tanpa pikir panjang, Jisoo langsung mengemudikan mobilnya untuk menemui Ji-hyuk di apartemen. Sementara itu, Ji-hyuk yang berhasil masuk ke dalam apartemen Jung Tae tiba-tiba mengurungkan niatannya untuk menyuntikkan racun seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Ia gemetar begitu teringat kedua orang tuanya dan tak akan pernah melakukan hal keji semacam itu. Begitu Ji-hyuk keluar, ia mengaku pada rentenir bahwa tak bisa melakukannya hingga membuat para rentenir geram dan membujuknya lagi untuk menggiringnya ke suatu tempat. 아니, 안 할 겁니다, 이런 일. Beruntungnya Jisoo datang mencegah dan langsung menyeret adiknya berlari untuk bersembunyi. Pada akhirnya Jisoo mengakui bahwa selama ini ia telah bersandiwara dan memalsukan kematiannya. Jisoo tak sanggup membayangkan jika adiknya sampai berlaku nekat demi biaya pengobatan ibunya. Kedua orang tuanya kini memang sama-sama mengalami sakit yang cukup parah dan kesulitan untuk bertahan hidup jika tanpa pengobatan. Pemuda itu berusaha menolak uang dari kakaknya jika sang kakak tak mau pulang ke rumah dan mengaku. Akan tetapi, Jisoo mencoba meyakinkan bahwa inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. 그렇게 돼버렸어. Selama di kantor SG Group, para karyawan yang belum mengetahui identitas Eunha dan Mion mulai menggosip dan menerka-nerka bahwasanya Direktur Minwoo terlibat cinta segitiga dengan dua karyawan baru. Salah seorang karyawan bahkan memperingatkan pada Jisoo bahwa jangan terlalu berharap jika direktur menyukainya karena ia hanya karyawan biasa.
Melihat kegundahan di wajah sang istri, Minwoo terang-terangan mengajaknya makan siang dan berjalan-jalan di area taman. Ia berjanji akan terus memahami perasaan Eunha meskipun istrinya terus saja menyembunyikan rahasia darinya. 그런 사람일지도. Keduanya tak sengaja bertemu para rentenir yang diam-diam kembali mengusik Jisuk. Karena kejadian semalam, rentenir mulai memerasnya agar membayar uang senilai 300 juta won. Karena jika tidak, maka nyawa sang adik akan menjadi taruhannya. Rentenir juga mengancam akan membongkar identitas Jisuk di hadapan suaminya jika ia tak segera membayar uang itu. 인사도 안 하고 그냥 가고 섭섭한데. Demi membayar para rentenir, Jisuk berniat menjual berbagai barang branded milik mendiang Eunha. Namun ternyata nominalnya masih jauh dari yang dibutuhkan. Merasa terhimpit, namun tak ingin meminta bantuan pada Sukhun, Jisuk lantas meminjam uang pada suaminya secara tunai. Saat itu Minwoo mencoba percaya dan langsung menyanggupinya tanpa bertanya kemanakah uang itu akan digunakan. Di luar dugaan, saat Minwoo hendak memberikan uang itu pada istrinya, ia tiba-tiba dibekuk oleh tim kejaksaan atas tuduhan telah mencelakai Jung Tae hingga meregang nyawa. Ternyata itu adalah rencana Sukhun agar Minwoo bergantung padanya sebagai jaksa pembela yang akan membebaskannya. 지금 영장 발부 받고 체포하신 겁니까? Memahami kebingungan Jisuk, Sukhun mencari celah untuk membantunya mencairkan semua deposit milik Eunha agar bisa menjadi milik Jisuk sepenuhnya. Asalkan gadis itu bersedia menjatuhkan suaminya dari jabatan. Ia bahkan memerintahkan pada Jisuk agar meletakkan sebuah buku rahasia yang menjadi bukti bahwa suaminya tak layak menjadi pimpinan. Sukhun bahkan mengancam akan menjebloskan Ji-hyuk ke dalam penjara dengan tuduhan menghabisi Jung Tae karena Sukhun ternyata memiliki bukti jarum suntik dengan sidik jari Ji-hyuk di apartemen. 당신 동생 지문이 묻은 주사기야. Pasca diinterogasi kejaksaan, Minwoo dimaki habis-habisan oleh ayahnya karena dianggap tidak kompeten, sehingga diduga melakukan pencucian uang suap dari Jung Tae senilai 300 juta untuk diserahkan pada istrinya. Ia benar-benar frustasi karena ayah selalu menyebutnya dengan anak bodoh yang tidak normal. Sebagai istri, Jisuk mencoba menghiburnya, namun Minwoo menyuruhnya untuk pergi dan mengaku bahwa ia bukanlah pria baik. Di luar dugaan, Minwoo yang impulsif tiba-tiba menceburkan diri ke dalam kolam hingga ia tenggelam karena kehabisan nafas. Dalam keadaan setengah sadar, Minwoo terus membayangkan kebersamaan indah dengan ibunya dan Jisuk. Baginya, sang istri adalah satu-satunya orang yang mampu mengobati kerinduannya pada sang ibu. Begitu tersadar, melihat sang istri ada di sisinya, ia langsung mencubit pipinya. Hingga keduanya tampak begitu romantis sekaligus canggung. Dengan ekspresi memanja, Minwoo bahkan meminta istrinya untuk menyuapinya dan menemaninya sampai ia benar-benar pulih. Di tengah keakraban keduanya, tiba-tiba Sukhun datang mengusik dan menyuruh Jisuk agar kembali ke kantor untuk mengambil kunci ruang rahasia milik Minwoo dan meletakkan buku tebal itu di sana. Sukhun kembali mengintimidasinya dengan imbalan cek senilai ratusan juta won dan jaminan keamanan untuk Ji-hyuk. Sementara itu, Ji-hyuk yang telah mendapatkan sejumlah uang dan cek dari kakaknya langsung meminta ayah dan ibunya berobat dan berhenti bekerja. Namun sang ibu mengamuk dan menuduhnya sebagai pencuri hingga pada akhirnya Ji-hyuk mengaku bahwa semua uang ini adalah dari kakaknya yang ternyata masih hidup. Setelah berhasil mencuri kunci dari berangkas kantor suaminya, Jisuk beralih menuju ke kamar rahasia seperti yang diperintahkan Sukhun. Tanpa disangka, setelah Jisuk keluar dari kamar, Minwoo tiba-tiba memergokinya dan berteriak penuh emosi. 대답해요. Saat Minwoo terus mencocarnya, Jisuk berkilah bahwa ia hanya penasaran ingin melihat ruangan itu karena sebelumnya telah terbuka saat dibersihkan oleh pelayan. Minwoo berusaha mempercayai istrinya dan mencoba meredam amarah dan kembali bersikap hangat. Ia meminta maaf pada Jisuk dan menjelaskan bahwa ia memang kerap mengalami perubahan mood dan emosi yang tidak stabil. 소리 질러서 미안했습니다. Semenjak Jisuk mengalami hipotermia, Minwoo kini memilih mengalah tidur di sofa dan membiarkan istrinya tidur di ranjang. Di tengah lelapnya, Minwoo mengalami mimpi buruk hingga saat terbangun, ia tak sengaja menyenggol lampu keramik hingga suaranya begitu gaduh dan membangunkan seisi rumah.
어쩌다가 Ayah dan anggota keluarga lainnya bahkan mengira jika skizofrenia yang diderita oleh Minwoo kini kambuh hingga ia bisa saja menyakiti orang di sekitarnya. Namun Jisuk berhasil meyakinkan seluruh anggota keluarga bahwa sang suami hanya panik saat melihat laba-laba di kamarnya. Keesokan harinya di kantor SC Group, para karyawan menyebar berita bahwa Minwoo adalah penderita skizofrenia sekaligus OCD. Ia diangkat sebagai direktur eksekutif bukan karena kredibilitasnya, melainkan karena ia adalah putra presiden direktur. Tuduhan itu pun membuat Minwoo overthinking hingga kepalanya terasa berat dan hampir saja pingsan. Beruntungnya, Jisuk datang di waktu yang tepat. Ia berusaha menghibur suaminya dan mengajaknya makan siang. Sikap Jisuk yang ramah dan perhatian membuat Minwoo merasa terhina. Ia tak ingin Jisuk menganggapnya sebagai pasien gangguan mental yang patut dikasihani. 그런데 방법은 모르겠고. Namun Jisuk berhasil meyakinkannya bahwa sikapnya bukan karena kasihan, melainkan bentuk perhatian dari seorang istri terhadap suaminya. Di tengah-tengah obrolan keduanya, Minwoo dikejutkan dengan berita bahwa penyidik kejaksaan datang menggeledah kediaman keluarga Choi demi menemukan bukti keterkaitan antara Minwoo dengan kematian Jung Tae. Tentu saja ini semua telah direncanakan oleh Suk-hun. Setelah menyisir seisi rumah, pihak penyidik tidak menemukan bukti keterkaitan antara Minwoo dengan Jung Tae. Namun mereka menemukan obat penenang dalam buku tebal di ruang rahasia Minwoo. Melihat adik iparnya terpojok, Suk-hun tersenyum penuh kemenangan hingga membuat Myun kecewa padanya. Ia berada di ambang keraguan antara membela adiknya ataukah mendukung rencana jahat sang suami. Ia merasa senang jika saham Minwoo dialihkan padanya, namun Myun khawatir jika Suk-hun akan mencampakkannya setelah tujuannya tercapai. 그래서 곰곰이 봤지? Berita kasus suap dan penyakit mental Minwoo langsung mencuat hingga membuat saham SC Group menurun drastis. Para dewan direksi berencana mengadakan pertemuan dewan darurat demi membahas rencana pemaksulan Minwoo dari jabatannya. Minwoo merasa kecewa dan frustasi karena istri yang sangat ia percaya ternyata bersengkongkol dengan kakak ipar untuk mengkhianatinya. Dalam diamnya, Jisuk seolah mengakui bahwa dirinya lah yang telah meletakkan obat itu di dalam kamar rahasianya. Sembari menangis, Minwoo berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa tujuan yang jelas dan berputar-putar di jalanan yang sepi hingga polisi datang memperingatkannya. Sementara itu, Ji-hyuk kembali meyakinkan kedua orang tuanya bahwa uang yang didapatkannya selama ini adalah dari kakaknya sewaktu masih hidup. Ia memperoleh uang asuransi jiwa dari perusahaan SC Group tempat kakaknya bekerja. Ibu menangis dan tak sampai hati menggunakan uang milik putrinya yang telah meninggal. 어떻게 이 돈을 써? Di lain sisi, para rentenir yang masih belum puas memeras Jisuk kini mulai berani mendatangi kantor SC Group. Pos rentenir bahkan nyaris menabrak Jisuk di halaman kantor, hingga gadis itu pun menyanggupi uang tutup mulut senilai 500 juta won, asalkan adiknya aman dan mereka tak mengadu ke suaminya. Rapat dewan direksi pun akan dimulai. Hadirin akan dimintai pendapat apakah tetap menjadikan Minwoo sebagai direktur atau mengirimkannya ke rumah sakit jiwa. Pasca digeledah penyidik, Jisuk diminta Suk-hun tetap berada di pihaknya agar mengirim Minwoo menjalani pengobatan. Sebagai imbalannya, jika Minwoo dirawat direhabilitasi, maka sahamnya akan jatuh ke tangan Jisuk sepenuhnya dan Suk-hun lah yang akan mengelola. 당신도 계획이란 걸 세우겠다고 말이야. Namun alih-alih menuruti perintah Suk-hun, Jisuk memilih berada dalam keyakinannya sendiri. Ia mencari cara mengalahkan Suk-hun dengan mendatangi apartemen Jung Tae untuk menemukan bukti bahwa dialah pelakunya. Terlihat Jisuk benar-benar muak pada Suk-hun yang begitu kejam. Setelah melihat keakraban antara kakak iparnya itu dengan neuropsikiater yang menangani suaminya, ia yakin jika Suk-hun telah memanipulasi resep obat dan juga mengendalikan sang dokter. Sebelum rapat dimulai, Minwoo mengambil sampel rambut yang terjatuh di lantai kantornya demi membuktikan bahwa istrinya lah yang telah meletakkan obat penenang itu di kamarnya atas suruhan Suk-hun. Ia bahkan telah mendapatkan hasil tes DNA dari sidik jari Jisuk, namun tak sempat membukanya.
Sementara itu, Mion yang merasa gusar menjelang polling pemungutan suara terus mendesak agar Jisuk bertindak melindungi adiknya dari pemecatan ini. Selama ini, meski terlihat begitu dingin dan tidak akur, namun Mion tetap peduli dan tak ingin adiknya disingkirkan. Para staf yang gelisah pun berkumpul di luar ruangan. Mereka ingin sekali mendukung Minwoo, namun tak tahu harus berbuat apa. 본부장님, 우리 얼굴 보면 더 화가 나지 않을까? Di dalam ruangan, Suk-hun menyampaikan pendapatnya bahwa Minwoo tidak terlibat dalam kematian Jung Tae. Namun ia tak layak menjadi pemimpin sebab harus menjalani pengobatan. Anggota lainnya pun sepakat untuk membawa Minwoo ke rehabilitasi karena kepemimpinannya dianggap tidak sah. Alih-alih mendukung, ayah yang turut hadir justru menyerahkan keputusan sepenuhnya pada para pemegang saham. Terlebih, ulah putranya telah merugikan pihak perusahaan. Pada pidatonya, ayah bahkan menyebut Minwoo dengan sebutan bocah bodoh yang tidak kompeten. Tak sanggup lagi mendengar suaminya dihina berbagai pihak, Jisuk langsung memasuki ruangan dan memperkenalkan diri sebagai istri Minwoo, sekaligus sebagai pemegang saham 5% dari SJ Group. Sontak hal itu pun membuat Minwoo ternganga melihat keberanian sang istri. Di hadapan dewan direksi, Jisuk mengakui bahwa obat penenang itu adalah miliknya. Ia menunjukkan bukti catatan medis bahwa sebelumnya Eunha mengalami depresi semenjak belajar di luar negeri. Keterangannya barusan mampu menguatkan posisi suaminya tetap menjadi direktur. Hal itu tentu saja membuat Suk-hun meradang. Alih-alih bahagia, Minwoo justru tersinggung atas pembelaan itu hingga keduanya sempat cekcok, namun pada akhirnya Minwoo meralatnya dan meminta maaf. 잘못한 게 있으면 안 그랬을 거란 말인 건지. Semenjak para karyawan tahu jika Jisuk adalah istri sang direktur, kini ia pun mendapatkan perlakuan istimewa dari staf lain hingga membuatnya sungkan dan ingin diperlakukan seperti sebelumnya. Demi membantu suaminya bekerja, Jisuk memilih terjun langsung ke Mall SC dan berusaha mensejahterakan karyawan dengan memberinya berbagai fasilitas seperti makan siang bergizi hingga alat pijat modern. Jisuk yang ingin melawan Suk-hun lantas mendatangi apartemen Jung Tae dan berhasil menemukan arloji yang ternyata adalah kamera pengintai. Di dalamnya terdapat sebuah video saat Suk-hun menghabisi nyawa Jung Tae. Dengan ancaman akan menyebarkan video tersebut, Jisuk berhasil menekan Suk-hun agar mencairkan semua deposit milik Eunha dan memintanya untuk berhenti mengganggu suaminya. Ia juga tak akan tinggal diam jika keluarganya terus diganggu. Jisuk lantas memberikan arloji itu dan meminta Suk-hun menyembunyikannya dengan aman. 그럼 이 모든 거짓말도 끝이 나겠죠. Setelah mendapatkan uang senilai 500 juta won dari rekening Eunha, Jisuk lalu membayar para rentenir sekaligus mengancam jika mereka terus memerasnya, maka Jisuk akan berbuat nekat karena dirinya bukan lagi gadis polos, melainkan wanita ambisius yang punya kuasa. Dengan gertakannya, pada akhirnya para rentenir bersedia bertekuk lutut di hadapan keluarganya dan berjanji tak akan mengganggu mereka lagi. 사죄해 드립니다. 용서해 주십시오. Karena tindakan kakak iparnya yang telah melampaui batas, Minwoo mendatanginya dan menegaskan bahwa ia tak akan tinggal diam jika sang kakak bertindak lebih jauh, apalagi melibatkan istrinya. Sementara itu, Mion yang terus menaruh curiga pada suaminya, rupanya berhasil mengambil jam tangan penyadap yang diberikan Jisuk pada suaminya saat terjadi kegaduhan di kantor. Merasa tersudut dan takut ketahuan, Suk-hun berusaha merebutnya dan bernegosiasi dengan sang istri. Ia yakin Mion akan luluh kepadanya meskipun ia telah menyimpan kebusukan. 네 것도 아니잖아. 그럼 석훈 씨 거야? Menjelang tidur, Minwoo meminta maaf pada istrinya dan berterima kasih atas semua perhatiannya selama ini. Ia merasa begitu percaya diri bila mana sang istri melakukan itu atas dasar cinta. Namun Jisuk mencoba mengelak karena tak dapat mencintai Minwoo sepenuhnya. Keesokan harinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa suaminya bukanlah penderita skizofrenia yang mudah melukai orang lain. Secara sengaja, Jisuk menyenggol obat milik suaminya hingga terjatuh dan membawanya ke dalam laboratorium. Di malam harinya, ia pun berpura-pura mengajak Minwoo dinner romantis. Namun ternyata ia hendak mempertemukannya dengan seorang psikiater handal dari luar negeri.
Berdasarkan keterangan dokter, ternyata obat yang selama ini diminum Minwoo adalah obat halusinogen yang memicunya untuk berhalusinasi, padahal sebenarnya ia adalah orang normal. Of hallucinogenic properties. Setibanya di rumah, Minwoo yang benar-benar kecewa dan frustasi melempar semua obat dan meja di kamarnya sembari menangis. Untuk menenangkan, Jisuk lantas membenamkan kepala suami dalam pelukannya. Keesokan paginya, Minwoo berusaha mendatangi Dr. Kim yang sudah meresepkan obat halusinogen padanya. Namun sialnya, Dr. Kim rupanya telah dipenjara atas perintah Sukhun demi menghalangi tindakan Minwoo. 조금만 더 고생하시면 곧 모시겠습니다. Saat berhadapan dengan Minwoo, Dr. Kim tak berdaya dan mengaku bahwa dirinya hanya melakukan perintah dan berjanji akan menebus kesalahannya dengan memulihkan Minwoo setelah ia bebas. Di bawah tekanan suaminya dan mempertimbangkan kesehatan janinnya, Miyun mengurungkan niat untuk membuka video dari jam tangan rahasia itu. Hingga pada akhirnya, Sukhun berhasil bebas dan bernapas lega. Ia pun beralih menjebloskan rentenir ke penjara karena telah mencuri jamnya kemarin. Namun tak lama setelahnya, ia membebaskan mereka demi bisa menjadikan mereka ada di pihaknya dan membuktikan seberapa besar kekuatan uang. 개는 먹이를 주면 주인을 신으로 해. Hari ini adalah hari perayaan ultah Eunha ke-27 sekaligus pesta penyambutan bayi dalam kandungan Miyun. Di ultah sebelumnya, Eunha menghadiahi dirinya sendiri berupa 2 buah gaun yang menandakan rencananya terhadap Minwoo. Ia memilih gaun merah yang melambangkan arti keberanian bahwa dirinya berani melawan ancaman dari Sukhun. Ternyata pernikahan Eunha dan Minwoo telah direncanakan oleh Sukhun di hari ultah sebelumnya. Keduanya sepakat untuk saling mencintai meskipun sama-sama menikah dan bersiap menyingkirkan Minwoo. 우리가 함께 살 수 있는 방법. Sebelum ulang tahunnya dimulai, Jisuk mempelajari segalanya tentang Eunha di galeri seni. Ia menemukan sebuah buku diary berisi rencana Eunha melenyapkan Minwoo beberapa bulan setelah menikah demi merebut semua sahamnya. Ia pun menemukan sejumlah kenangan bahwa ternyata mendiang Eunha dan Sukhun adalah sepasang kekasih. Setelah melihatnya, Jisuk tiba-tiba memeluk suaminya saat di kantor dan mencoba menghiburnya. Ia merasa kasihan karena Minwoo menjadi target calon istri dan iparnya sendiri. Di malam ulang tahunnya, Jisuk tampil begitu memukau hingga Minwoo terus memujinya. Tanpa sungkan, Minwoo bahkan menyanyikan lagu ultah untuk sang istri dan menyemangatinya untuk memainkan piano. Pesta berjalan tanpa hambatan karena Jisuk sudah menghafal semua tentang Eunha. Ia juga berhasil menghalangi pelayan yang hendak mencampur racun ke dalam minuman suaminya atas suruhan Sukhun. 당신 계획대로 안 될 거예요. Setelah pesta usai, Minwoo menghadiahi istrinya tanaman indah dan berjanji akan merawatnya bersama-sama. Ia juga menyematkan cincin pernikahan yang baru untuk menggantikan cincin yang hilang di sungai. Keduanya sempat malu-malu saat Jisuk memuji suaminya bahwa dirinya adalah kado terindah dalam kehidupannya. Setelah acara pesta, Miyun membuntuti suaminya yang menangis di tengah malam di depan abu kremasi Eunha. Ia baru sadar jika Eunha yang sebenarnya telah meninggal dan adik ipar yang kini ada di rumahnya adalah Jisuk yang seorang karyawan mall. Sebelum pesta, ia sempat berbelanja dan tak sengaja melihat biodata Jisuk yang sangat mirip dengan Seo Eunha. Ia pun berlanjut memastikannya ke kedai topoki dan menemukan Jisuk serta foto keluarganya. Ia pun semakin yakin jika Eunha telah meninggal hingga ingatannya kembali mengarah ketika gadis itu tenggelam karena perbuatannya. Ternyata Miyunlah yang telah melenyapkan Eunha. Di acara penyambutan kala itu, Miyun menyuruh seorang pelayan untuk mencampurkan obat ke dalam wine hingga Eunha terhuyung ke dalam kolam. Di saat itu juga, Minwoo nyaris tak sadarkan diri setelah ikut meminum wine darinya. Hari-hari yang dilalui Miyun ternyata memburuk, ditambah lagi dengan kondisi kehamilannya yang ternyata palsu. Selain memberi kejutan buruk soal kehamilannya, Miyun juga memperingatkan suaminya mengenai foto kemesraannya dengan Eunha.
ia rupanya tahu jika kalung berlian tersebut adalah milik mendiang Eunha, bukan untuk dirinya. Kini Mion yang semula menurut pada suaminya mulai berani menggertak dan menegaskan ia tak akan pernah mempercayai suaminya lagi. Mion juga meletakkan foto Jisuk bersama keluarganya di kamar Minwoo. Namun sang adik ternyata mengabaikannya. 부모 가족 사진인가? Sebelum istrinya berbuat lebih jauh, Sukun memerintahkan pada Byul Tae untuk menyelidikinya. Diam-diam Mion mendatangi Yong Tae, mantan pegawai yang pernah memantau CCTV rumahnya. Di hadapan Mion, Yong Tae mengaku bahwa ia telah menghapus semua salinan video ketika Eunha terjatuh ke dalam kolam. Namun ternyata Yong Tae masih menyimpannya demi bisa tetap memeras Mion. Setelah mengalami kecelakaan akibat tabrak lari oleh para rentenir, Yong Tae akhirnya mengaku pada Sukhun bahwa ia masih menyimpan video itu. Hingga Sukhun kini benar-benar merasa hancur setelah mengetahui kenyataan bahwa penyebab kematian Eunha adalah karena ulah istrinya. Sebelumnya, ia memandangi foto kebersamaannya dengan Eunha saat wisuda dan foto pernikahan Minwoo dengan Jisuk dan berandai-andai bila ia dan Eunha akan bahagia selamanya. Namun, kenyataannya hal itu tak akan pernah terjadi. Sementara itu, Mion yang merasa frustasi pasca kehilangan calon bayinya meminta ayah untuk menghadiahkan padanya jabatan direktur di kantor. Ia berjanji akan bekerja dengan sangat baik. Tak jauh berbeda, ternyata ayah pun memberikan wewenang pada menantunya untuk menjadi direktur kafe yang penjualannya mulai surut. Jisuk begitu optimis dan mempertaruhkan hampir seluruh sahamnya untuk memperbaharui manajemen kafe. 자선재단을 설립해 수익의 10%를 기부할 계획입니다. Selama di kantor, perlahan namun pasti, Mion ingin menguak identitas Jisuk dengan mengundang karyawan butik teman-temannya. Para karyawan teman Jisuk pun keceplosan dan menjelaskan adanya kemiripan antara Eunha dengan temannya yang telah meninggal. Namun berkat kecerdikannya, Jisuk mampu memainkan perannya dengan baik hingga para karyawan benar-benar meyakini bahwa keduanya hanyalah mirip namun berbeda nasib. Di lain sisi, keluarga Jisuk baru saja pindah ke sebuah kedai yang lebih luas untuk memulai usaha. Terlebih Jisuk kini telah menjamin perekonomian dan kesehatan mereka. Sesekali Jisuk memantau dari kejauhan dan adiknya mengabarkan mengenai perkembangan kesehatan sang ibu. 그냥 계속 치료받으면 완치될 수 있대. 정말? Sementara itu, Minwoo yang perasaannya semakin dalam pada istrinya berusaha untuk membuatnya bahagia dengan memborong aneka pakaian dan berniat melamarnya sungguhan, bukan pernikahan palsu. Sebelum tidur, keduanya pun sepakat untuk menghapus kontrak awal pernikahan mereka. Di antaranya, menghapus larangan saling menyentuh dan mengizinkan untuk saling peduli satu sama lain. Ia begitu antusias mengajak istrinya untuk terlelap di ranjang yang sama. Keesokan harinya, Minwoo dan para staf mengadakan perjalanan bisnis di sebuah daerah perbukitan. Ia sengaja ingin berdua saja dengan Jisuk di mobil pribadinya tanpa ada yang mengganggu. Begitu tiba di villa, Minwoo bahkan tak segan memuji istrinya di hadapan semua karyawan, hingga ia bertindak seperti chef demi membahagiakan sang istri. Keduanya beralih berjalan-jalan ke tepi sungai yang indah dan Jisuk mulai membantu Minwoo untuk menyembuhkan traumanya terhadap air. Minwoo mengungkapkan perasaannya pada Jisuk lalu merobek perjanjian pernikahannya dan meminta agar hubungan ini dimulai dari awal sebagai suami istri sungguhan, bukan pernikahan atas dasar bisnis. Di tengah kebahagiaan keduanya, Mion tiba-tiba datang berkunjung. Belum sempat Mion mengutarakan maksudnya, ia langsung mendapatkan telepon dari suaminya dengan nada ancaman akan diceraikan jika Mion berani melangkah lebih jauh. Ia pun akhirnya mengurungkan niatannya dan kembali ke Seoul serta membiarkan adik dan iparnya berduaan. 정말 형님한테 전화 안 해봐도 될까요? Selama di villa, Minwoo dan Jisuk selalu tampil begitu mesra dimanapun. Bahkan di malam harinya, Minwoo yang tak pernah tidur di lantai bersedia melakukannya demi sang istri. Saat Jisuk terlelap, ia mengecup keningnya dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Keesokan paginya, Minwoo mengalami gangguan pencernaan hingga Jisuk dengan cepat mengobatinya dengan metode akupuntur. 어때요? 좀 괜찮으셨어요? Saat mereka kembali ke Seoul, Mion melanjutkan rencananya untuk mempertemukan mereka di sebuah kedai kopi. Kedai tersebut adalah milik Eunha yang diserahkan kepada keluarga Jisuk.
Walau sedikit canggung, namun Jisuk berhasil mengendalikan diri agar identitasnya tidak terbongkar. Ji-hyuk pun berhasil meyakinkan pada ayahnya bahwa yang datang adalah Nona Eunha, putri calon presiden, sekaligus menantu SJ Group, pemilik kedai tempat mereka bekerja. Ji-hyuk pun teringat akan janji kakaknya bahwa sang kakak akan kembali ke rumah dengan identitasnya sebagai Jisuk. 그랬지. Dari buku harian Eunha, Jisuk menemukan informasi dari pengacara bahwa Eunha telah merencanakan bercerai dengan Minwoo setelah ayahnya terpilih menjadi presiden. Merasa waktu bersama Minwoo tak akan lama lagi, Jisuk membuat list harapan yang ia ingin lakukan sebelum berpisah. Mulai dari memberi hadiah pada para karyawan di rumah hingga berlatih biola dengan suaminya. Minwoo pun begitu antusias dan mendekap Jisuk dari arah belakang sembari memainkan sebuah lagu indah. Keesokan harinya, keluarga Presdir Choi menghadiri pertemuan pers menjelang pemilihan presiden. Bagi Myeon, ini adalah saat yang tepat untuk menjatuhkan Jisuk. Ia pun memanipulasi teks pidato adik iparnya di panggung hingga gadis itu sangat gugup. Namun pada akhirnya, ia justru menceritakan kisah masa kecilnya bersama ayahnya yang miskin. Sebagai gertakan bagi istrinya, Sukun menyelipkan potongan video sebelum Eunha tenggelam hingga Myeon tak bisa berkutik. 그게 뭐든. Kebencian Sukun pada keluarga Choi bukanlah tanpa alasan. Ia sengaja ingin menghancurkannya karena memiliki dendam atas kecelakaan yang diderita ayahnya akibat ketidakadilan SJ Group. Para rentenir yang berniat menghancurkan Jisuk hampir saja mengacau di acara pers. Namun mereka berhasil ditangkap oleh Sukun dan akan dikubur hidup-hidup. Setelah acara pers usai, Jisuk berlarian ke rumah sakit karena khawatir akan keadaan suaminya yang dikabarkan kecelakaan. Ia mengira jika Sukun berniat mencelakai Minwoo, padahal yang akan dilenyapkan adalah para rentenir. Saking khawatirnya, Jisuk berulang kali mengucapkan bahwa ia sangat mencintai Minwoo dan takut kehilangannya. Ia pun berjanji akan menyambutnya nanti malam setelah suaminya selesai rapat. 사랑한다. Pada sebuah rapat penting, Minwoo menemukan dokumen tentang identitas Jisuk yang hampir saja dibuang pasca istrinya kedapatan menyelinap membuka berangkasnya. Tertera bahwa pemilik sidik jari tersebut adalah Byun Jisuk, seorang karyawan SG Mall, bukan Seo Eunha. Betapa terkejutnya Minwoo atas kebohongan istrinya. Ia sampai mengalami sakit kepala hebat hingga nyaris terhuyung di jalanan. Minwoo memilih menenangkan diri di hotel dan tak pulang selama berhari-hari. Awalnya ia memastikan berita tentang kematian Jisuk yang diduga kuat sebagai aksi bundir karena terlilit hutang ratusan juta. 절벽까지 차를 몰고 가서 자살을 했다. Beralih ke kedai kopi tempat keluarga Jisuk bekerja, Ji-hyuk menghampirinya dan menegaskan bahwa ia berjanji tak akan mengganggu istrinya lagi. Namun tak lagi marah, Minwoo justru menguatkan padanya karena pasti berat menerima sandiwara yang dilakukan kakaknya. Semalaman Jisuk pun cemas menanti suaminya yang tidak kunjung pulang. Ia sempat menuduh Sukun yang telah menyembunyikan Minwoo, namun pria itu mengelak dan berkata tak tahu di manakah keberadaan Minwoo. Pagi harinya saat di kantor, Minwoo begitu dingin terhadap Jisuk dan menyuruhnya untuk keluar dari ruangan. 지금 얘기할 기분 아니니까 나가라고요. Setelah Jisuk mengetahui dari adiknya bahwa Minwoo telah tahu semuanya, ia pun segera bergerak ke hotel tempat suaminya menenangkan diri. Dalam keadaan mabuk, Minwoo menyalahkan Jisuk yang tega membohonginya hanya demi uang. Jisuk tak mampu mengelak dan hanya bisa meminta maaf dan ingin segera mengakhiri semua ini karena tak ia mau membuat suaminya menderita. 선택의 여지가 없었다는 변명. Jisuk meminta agar Minwoo segera pulang karena ayah akan mengadakan pelantikan Minwoo sebagai presiden direktur pengganti sang ayah. Tindakan ayah yang tiba-tiba menunjuk Minwoo sebagai penerus bukanlah tanpa alasan. Beberapa hari terakhir, ayah mendapatkan teror berisi video rekaman Myeon yang membiarkan Eunha tenggelam. Pelaku teror tersebut adalah Sukun yang menuliskan pesan agar ayah segera melantik Minwoo dengan ancaman akan menyebarkan video tersebut. Ia berencana akan melenyapkan Minwoo di acara pelantikan. Di meja bar, Minwoo benar-benar kecewa dan berteriak pada Myeon mengapa ia harus membongkar semua tentang istrinya di saat ia mulai bahagia dengan pernikahan ini. 나한테 왜 말한 거야, 누나? 왜?
Sementara itu, rentenir yang merasa terhimpit di bawah ancaman Sukun yang menguburnya, kini mulai bernegosiasi asalkan ia dilepaskan. Ia berjanji tak akan membuka rahasia Jisuk serta kematian Jung Tae. Ia pun sepakat untuk membantu Sukun, namun rentenir juga mencilat pada Mion demi mencari perlindungan lain. 하죠. 6대4. Sebelum acara pelantikan, Jisuk mencari cara agar suaminya batal dilantik sebagai presdir, karena itu artinya ia akan segera lenyap di tangan Sukun. Ia pun memperingatkan pada Minwoo, namun sang suami tak menghiraukannya, karena hal itu adalah cita-citanya sedari kecil. Ia meminta pengacara segera mengurus berkas perceraiannya, namun pengacara menolak karena waktunya belum genap 1 tahun. Ia pun beralih membujuk Dewanso dengan alasan mereka tak bahagia atas pernikahan ini. Di sela-sela acara pesta, anggota Dewan Seo bertemu secara 4 mata dengan besanya dan mendesak agar Presdir Choi mengurungkan pelantikan ini dengan alasan kejiwaannya yang tidak stabil. Ia memilih putrinya diceraikan saja jika Presdir Choi tetap kukuh melantik putranya tanpa pertimbangan. Sebelum pidato dimulai, Minwoo dan Jisuk ditunjuk untuk maju dengan memainkan musik klasik di atas panggung. Minwoo begitu datar memainkan biola, sementara Jisuk meneteskan air mata ketika sedang memainkan piano. Keduanya sama-sama terlihat asing satu sama lain. Dalam pidatonya, Presdir Choi menegaskan bahwa ia tak serta-merta menunjuk putranya sebagai penerus tanpa kredibilitas, sehingga hari ini ia tidak melantiknya secara langsung dengan berbagai pertimbangan. Hal itu pun membuat Minwoo tersinggung dan menyalahkan Jisuk. Beralih pada Jisuk yang maju ke podium dan mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan seluruh sahamnya untuk mendirikan yayasan amal bagi pendidikan anak kurang mampu serta pengobatan lansia. Sontak para hadirin benar-benar terkejut mendengarnya. Belum selesai berpidato, tiba-tiba lampu panggung runtuh begitu saja tepat di atas podium. Beruntungnya, Minwoo bergerak cepat melindungi istrinya yang nyaris saja tertimpa lampu. Sepulang dari acara, Jisuk mengajukan perceraian lantaran bila pernikahan ini dipertahankan akan sangat mencekam keselamatannya dan Minwoo. Ia lantas mengancam Sukun bahwa dirinya akan keluar dari rumah ini serta menendang Sukun agar bisa keluar bersama-sama dan menghentikan semua kejahatannya. Namun Sukun mengancam akan menghalangi Jisuk mengambil saham Eunha demi mendirikan yayasan amal. 당신 같은 사람들 도와준다고 세상은 안 바뀌어. Keesokan harinya, Jisuk menceritakan kepada seluruh anggota keluarga bahwa ia akan segera bercerai lantaran tak pernah mencintai Minwoo dan tak nyaman hidup serumah dengan mantan kekasihnya yang tak lain adalah kakak ipar. Ia bahkan menunjukkan bukti foto kebersamaannya dengan Sukun hingga ibu pun mengamuk. Ia bahkan menghina Sukun yang sedari awal tak layak menjadi menantunya karena berasal dari kalangan bawah. 저는 이미 내 손으로 끝났어. Berbeda dengan ibu, ayah justru berusaha meredam keinginan sang menantu karena tak rela jika putri calon presiden bercerai dengan putranya. Ia terus saja membela Eunha, namun menyudutkan Sukun yang tak pernah mencintai putrinya. Meski telah terbukti berselingkuh, Mion malah melawan ibunya dan tak ingin mengajukan cerai karena sangat mencintai suaminya. Saat ini, Jisuk dan Minwoo mulai mendatangi konsultan pernikahan untuk bermediasi sebelum melangkah ke pengadilan. Keduanya melontarkan alasan yang dibuat-buat, padahal sebenarnya masih saling mencintai. Jisuk berdalih bahwa suaminya terlalu perfeksionis yang membuatnya tak nyaman, sementara Minwoo beralasan jika istrinya terlalu ramah dan suka tebar pesona pada pria. Mion yang memiliki hobi menembak mengajak serta adik dan suaminya untuk berburu di hutan. Di waktu yang bersamaan, ternyata Jisuk mulai dijegal oleh Sukhun hingga ia diperiksa oleh kejaksaan dalam rencananya untuk mendirikan yayasan amal. Begitu mengetahui jika sang suami sedang berburu, Jisuk pun segera mendatanginya karena khawatir suaminya dalam bahaya. Ia sempat mendapatkan ancaman tembakan dari Mion yang saat itu merasa geram padanya karena berpura-pura menikahi adiknya dan membuat kekacauan di keluarganya. Namun Mion akhirnya melepaskannya karena Jisuk datang untuk menyelamatkan Minwoo. Ternyata benar, dari balik pepohonan, Sukhun berniat membidik Minwoo dengan senapannya hingga Jisuk langsung bergerak menyelamatkannya. Beruntungnya, peluru hanya menggores dan tak sampai menembus kulit Minwoo.
Di saat adiknya siuman, Mion menangis dan terus meminta maaf karena telah mengajak Minwoo berburu. Beberapa hari kemudian, Minwoo dan Jisuk sepakat melangkah ke pengadilan. Namun sebelum masuk, keduanya saling menatap mata dalam-dalam dan memastikan apakah keputusan ini sudahlah benar. Saat keduanya menapaki tangga, Minwoo tiba-tiba memanggil Jisuk dan berkata bahwa sebenarnya ia tak pernah setuju bercerai karena ia akan mati jika jauh dari istrinya. Minwoo menyebut istrinya dengan nama Jisuk dan mengaku telah mengetahui identitasnya. Minwoo mengungkapkan perasaan cintanya dan lantas mengecup bibir Jisuk di tangga pengadilan, tak peduli meskipun semua orang melihatnya. Keduanya membatalkan langkahnya untuk masuk ke pengadilan dan pulang dalam keadaan damai. Setelahnya, Jisuk menceritakan semua yang ia alami selama ini. Minwoo pun bersedia menerimanya apa adanya dan bahkan ingin memperbarui pernikahannya dengan sang istri atas nama Jisuk. Jisuk pun tak langsung setuju. Ia menyarankan untuk tetap bercerai demi mengurai masalah. Namun Minwoo berusaha menenangkan dan ingin menjelaskan pada ayah bahwa Sukhun adalah orang jahat yang berencana melenyapkannya di perburuan. Saat keduanya hendak menuju ke ruang kerja ayah, Mion menghentikannya dan berjanji akan membuat suaminya menyerahkan diri. 무슨 얘기 하려는지. 뭐? Keesokan harinya, Minwoo memasuki ruangan kantor Sukhun tanpa izin dan langsung memukuli wajahnya. Ia pun begitu emosi, namun Sukhun tanpa beban begitu datar menanggapi karena Minwoo tak punya bukti untuk menyeretnya ke penjara. Ia bahkan mengejek Minwoo yang berhasil dipermainkan oleh seorang wanita yang kini menjadi istrinya. 선 좀 보고 하러 온 건가? Sementara itu, Mion dan Jisuk bertemu untuk membahas suaminya masing-masing. Keduanya saling membela pasangannya. Jisuk membela Minwoo sebagai korban penembakan, sementara Mion tetap membela Sukhun karena ia sangat mencintainya apapun yang terjadi. Bahkan saat Jisuk menegaskan bahwa Sukhun berencana melenyapkan Minwoo sebelum mereka menikah, Mion tetap pada pendiriannya. Ia justru terus menyalahkan Jisuk karena hadir dalam keluarganya dan membuat kekacauan. Mion sangat membenci suaminya, namun ia tak bisa berkutik karena rasa cinta. Setelah memakinya, ia pun berhasil luluh kembali dan tak mengiyakan permintaan ayahnya agar segera bercerai. Mion beralih fokus untuk menghancurkan keluarga Jisuk. Ia bahkan memperingatkan Ji-hyuk yang mana akan membuat Jisuk menyesal karena wanita itu bisa tersenyum sementara keluarganya jungkir balik semenjak kehadiran Jisuk. Melalui rentenir, ia mengulik semua informasi terkait pengobatan ibu dan ayah Jisuk dan bersiap untuk membalas sakit hatinya. Hubungan Jisuk dan Minwoo semakin dekat, bahkan Minwoo telah memompa keberanian untuk menampakkan diri di hadapan mertuanya. Ia membelikan berbagai hadiah dan bahkan membelikan mereka satu unit rumah mewah untuk ditempati. 좁지 않습니까? 나도 들어가서 살아야 되는데. Jisuk berusaha menyelidiki tentang pemburu yang menembakkan pelurunya pada Minwoo, namun ia mengaku bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Sang pemburu memanfaatkan kesempatan ini dan mulai memeras Sukhun. Tak tinggal diam, Sukhun berusaha mencari cara untuk melenyapkannya seperti target yang sudah-sudah. 더 이런 짓 벌이면 그때 죽여. Di tengah-tengah kebahagiaannya, Jisuk mendapat kabar bahwa ibunya mengalami kondisi yang semakin parah dan sulit untuk diobati. Padahal Jisuk bersiap memberikan cincin berlian impian sang ibu. Namun kini sang ibu telah meregang nyawa. Pelakunya tak lain adalah Mion yang memberikan perintah pada seorang rentenir. Ia berhasil mencari kelemahan ibunya dan mencampurkan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dan mencampurkannya ke dalam minuman hingga memicu kerusakan organ. Jisuk menangis sejadi-jadinya di hadapan sang ibu yang kini telah menghembuskan nafas terakhir. 이렇게 가면 안 되는데. Pasca pemakaman ibunya, Jisuk dan keluarganya menanam pohon sakura di bukit. Tak kuasa menahan kesedihan, Jisuk menahan isak tangis sembari memeluk cincin yang ingin ia hadiahkan pada mendiang ibunya. Begitu sampai di rumah, Minwoo berusaha untuk terus menghibur istrinya dengan melakukan berbagai hal seperti menanam tanaman di kamarnya. 넓은 곳에서도 잘 자라겠죠? Merasa janggal akan kematian sang ibu, Jisuk mendatangi rumah sakit dan menemukan fakta bahwa pemicu serangan jantung ibunya adalah karena suatu minuman. Ji-hyuk memberitahukan pada kakaknya bahwa Mion tempo hari mengancamnya dan menyimpulkan bahwa pelakunya pasti adalah Mion. 최미영.
Tak butuh waktu lama, Jisuk meluapkan amarahnya dan menuduh Mion mencelakai ibunya. Keduanya pun tampak bersih tegang di tepi kolam, tepat seperti saat menjelang Eunha tenggelam. Mion menyangkal tuduhan itu dan meraih tangan Jisuk saat ia terpeleset dan hampir jatuh ke dalam kolam. Melihat hal tersebut, Minwoo kembali teringat saat Mion tidak menyelamatkan Eunha yang saat itu tenggelam. Ia benar-benar tersiksa akan ingatan tersebut dan ingin meminta klarifikasi pada kakaknya bahwa Mion tak berniat mencelakai Eunha. Sukhun menemui keluarga Jisuk dan mengajak sang ayah ke butik mahal untuk memberitahu bahwa sesuatu yang buruk tak akan terjadi pada keluarganya asalkan mereka menuruti permintaannya. 내가 끝까지 신경 쓸 테니까 너무 걱정하지 말아요. Berita keretakan rumah tangga Sukhun dan Mion telah ramai menyebar di artikel sosial media hingga mereka menjadi buah bibir di kantor. 같은 내용으로 제목만 슬쩍 바꿔서 기사를 아주 도배했네요. Untuk menghalangi perpisahan ini, Sukhun telah memegang kunci rahasia istrinya dari para rentenir bahwa Mion sudah mencelakai ibu Eunha. Kini istrinya pun tak bisa berkutik dan mengurungkan niatannya menggugat cerai. Mion berjanji akan terus membela Sukhun di hadapan adiknya. Saat skandal tentang kehidupan pribadi mereka terbongkar, kedua pasangan itu memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di villa dan menikmati liburan musim panas. Mereka sepakat untuk membuat kesan seolah hubungan keluarga mereka harmonis dan baik-baik saja demi kepentingan politik. 기자들 오면 화목한 척 해야 되는데. Sukhun memulai rencananya untuk mengajak adik dan iparnya untuk sekedar minum anggur dan mengobrol ringan. Ternyata ia telah mencampurkan obat tidur dalam minuman tersebut. Setelah Jisuk tak sadarkan diri, Sukhun menggendongnya ke kamar dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sementara Minwoo dipukul sebilah kayu oleh Byul Tae hingga ia pingsan dan dibaringkan di atas sebuah perahu di tengah-tengah danau. Api membumbung dari rumah yang terbakar dan Jisuk terbangun dari tidurnya. Ia berusaha memadamkan api, namun terasa sesak nafas karena asap yang semakin banyak, hingga pada akhirnya ia pun pingsan. Minwoo yang berada di atas perahu segera memaksakan diri untuk melompat dan menuju ke villa yang dilalap oleh api. Setelah berhasil melawan fobianya, Minwoo keluar dari danau dan berlari menuju ke dalam villa untuk menyelamatkan Jisuk. Ia pun menggendong istrinya yang pingsan dan Minwoo membawanya ke hamparan luar villa yang aman dari kobaran api. Namun tak lama setelahnya, ia pun tak sadarkan diri sembari memegang tangannya. Begitu Jisuk terbangun, Minwoo sangat terkejut karena tak lagi melihat sang istri, namun ia hanya menemukan secari kain putih milik Jisuk yang berlumuran darah. Saat di rumah, ia benar-benar merasa kehilangan dan terus mencari cara untuk menemukan Jisuk yang menghilang. Ia pun mendatangi kafe tempat keluarga Jisuk bekerja, namun kafe tersebut telah dijual. Sementara Ji-hyuk dan ayahnya kini bersembunyi di tempat yang aman, sembari menanti Jisuk kembali dengan identitasnya. 우리 누나 계획 미리 알려줬잖아요. Sebagai jaksa, Sukhun menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya, namun Minwoo menolak dengan tegas dan akan menyelesaikan masalah ini sendiri, serta mengungkap dalang utama yang membakar villa tersebut. Minwoo dan Sukhun terlibat ketegangan dan saling serang satu sama lain. Minwoo naik darah lantaran tindakan kakak iparnya itu sudah terlampau jauh. Tak mau kalah, Sukhun justru menyerang balik dan menyalahkan Minwoo bahwa semua ini terjadi karenanya yang tak bisa berbuat apa-apa hingga Eunha meregang nyawa, dan kini Jisuk pun hilang karena ulahnya. 처남이 그냥 그렇게 앉아있지만 않았어도 Menghilangnya Jisuk membuat Minwoo dituduh sebagai pelaku yang melenyapkan sang istri. Kini namanya benar-benar hancur lantaran berita yang berisi tentang perilakunya yang sering melakukan kekerasan terhadap istrinya, mengingat kondisi mentalnya yang tidak stabil. Saham perusahaan pun mendadak turun drastis setelah kabar itu dirilis. Sukhun pun tertawa menyaksikan ini dan bersiap memborong saham tersebut dengan harga yang sangat rendah. 벌써 1조가 넘는 시가총액에 증발했습니다. Setelah siuman, ternyata Jisuk terbaring di rumah sakit daerah terpencil. Ia memutuskan untuk kabur setelah perawat mencoba mengubah identitasnya menjadi Kim Yoo-jin. Saat melarikan diri, ia tertangkap oleh para rentenir yang mengaku sebagai orang yang telah menolong Jisuk dan berjanji akan mengembalikannya ke Seoul.
Namun ternyata mereka berkomplot dengan Mion yang datang memaksa Jisuk agar lekas melarikan diri ke Australia sebelum Suk-hun menangkapnya. 석훈 씨가 살인자가 될 순 없잖아. Anggota Dewan Seo mendengar berita mengejutkan perihal putrinya dibuat emosi dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melakukan pencarian. Ia pun mendatangi rumah keluarga Choi dan mengucapkan ancaman jika hal buruk terjadi pada putrinya. Demi meredam emosi sang dewan, Mion menegaskan bahwa adik iparnya pasti akan kembali bersama suaminya. Dalam keadaan mabuk, Mion yang frustasi mengungkapkan semua identitas Jisuk pada ibunya dan membeberkan bahwa dalang di balik semua ini adalah suaminya sendiri. 그럼 비밀 다 지켜줄 수 있어? Dengan berbagai cara, pada akhirnya Jisuk berhasil menghubungi suaminya yang masih diinterogasi oleh pihak kejaksaan. Minwoo bergegas melacak lokasi ponsel tersebut dan meluncur ke lokasi yang dimaksud hingga ia berhasil menemukan Jisuk yang masih menggunakan pakaian rumah sakit. Ia pun langsung membawa istrinya ke villa yang aman dan mengobati lukanya. 아픔 얘기하세요. Dalam kerinduan, keduanya saling mengkhawatirkan satu sama lain. Dan demi meredam situasi, Jisuk pun berjanji akan menyerahkan diri ke polisi dan menyeret Suk-hun bersamanya. Minwoo mencoba mengalihkan rencananya dan menegaskan bahwa ia akan membereskan semuanya. Sembari tersenyum melihat kecantikan Jisuk, Minwoo tiba-tiba mengejutnya sebagai pertanda bahwa ia akan tetap melindunginya. Keesokan paginya, Minwoo terbangun dalam keadaan panik karena Jisuk tak berada di sisinya. Ternyata sang istri sedang menyiapkan perlengkapan mandi. Keduanya tampak begitu romantis dan bersiap menghadapi tantangan kembali ke Seoul. Keduanya pun dijemput oleh Chang-soo dan memilih meninggalkan mobilnya di villa untuk menghilangkan jejak. Demi keamanan, Jisuk tinggal bersama keluarganya, sementara Minwoo kembali ke rumahnya. Ia telah menjadi incaran para polisi lantaran kabur saat diinterogasi. Untuk menjebak Suk-hun, Minwoo berpura-pura menginginkan kakaknya untuk menjadi pembelanya dan mengadakan konferensi pers bahwa Minwoo tidak bersalah, apalagi mencelakai istrinya sendiri. 내가 무죄란 걸 입증해 주세요. Namun Suk-hun ingin Minwoo mengakui di hadapan semua orang bahwa ia mengalami bisikan pikiran akibat skizofrenia yang dideritanya hingga tak sadar mencelakai orang terdekat. Agar Suk-hun percaya, Minwoo mengaku bersedia melakukannya dan berjanji akan menyerahkan seluruh sahamnya pada Suk-hun asalkan ia bebas dari jerat hukum. Namun ternyata saat di hadapan pers, Minwoo justru mengungkapkan bahwa ia tak pernah mencelakai istrinya dan menyelamatkan Jisuk dari kebakaran yang direncanakan oleh Suk-hun. Ia berjanji akan membeberkan semua bukti kejahatan Suk-hun selama ini yang berulang kali berencana menghabisinya. 민석훈입니다. Hanya bisa menahan emosi, Suk-hun tak bisa berkata apapun. Ditambah lagi saat Jisuk maju ke depan dan menjelaskan identitasnya yang sebenarnya, bahwa ia diminta Suk-hun untuk berpura-pura menjadi Eunha, padahal sebenarnya Eunha telah meninggal dunia. Anggota polisi pun bergerak cepat untuk menangkap Suk-hun, namun ia berhasil kabur bersama Byul Tae. Demi membela pria yang dicintainya, Miyun berusaha melepaskannya dari jeratan hukum dan memberinya tiket untuk kabur ke luar negeri. Namun sebelumnya, Suk-hun mengucapkan kebenaran bahwa selama ini ia tak pernah sekalipun mencintai Miyun dan hanya memanfaatkannya demi membalas dendam. 난 당신을 사랑하지 않아. Beberapa waktu kemudian tersiar kabar jika pimpinan koma karena demo kepada pihak SG Group. Sementara ibunya meninggal dalam keadaan jari yang telah terpotong karena kelelahan bekerja. Konglomerat seperti Tuan Choi tak pernah merasakan betapa menderitanya Suk-hun dan ia ingin membalas dendam sampai akhir. Tak lama kemudian Miyun melompat dari atas tebing tepi laut dan dinyatakan meninggal. Suk-hun lalu melayat istrinya, namun ia tak bisa mendapatkan kata maaf lagi dari keluarganya. 4 tahun kemudian, Jisuk yang telah bebas dari tahanan terlihat merayakan ultah bersama keluarga, teman, dan Minwoo. Waktu pun bergulir beberapa waktu kemudian. Minwoo dan Jisuk tampak menikmati piknik bersama gadis kecil yang tak lain putri keduanya yang bernama Minsuk. Bocah itu sangat suka bermain pasir hingga Minwoo tertawa melihatnya. Dan film pun berakhir.